Halo sahabatku, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan rezeki lancar. Ya, siap-siap. Karena kali ini channel Cerita Momo akan membawakan sebuah kisah yang dijamin membuat hati kalian campur aduk. Bayangkan, seorang menantu bernama Alisa dipaksa merawat mertua yang sudah lumpuh. Tapi, begitu mertuanya pergi dan rumah sepi, nenek itu justru bangkit dari tempat tidur dan membongkar rahasia 70 miliar rupiah. Ternyata kelumpuhan itu hanya siasat untuk menjebak keluarga serakah. Kalian akan melihat bagaimana Alisa dan Nenek Lastri bersekutu untuk membalas dendam. Kisah ini penuh intrik, pengkhianatan, dan pembalasan yang sangat manis. Sebelum kita selami bab 1, penugasan dan kepergian yang mencurigakan, jangan lupa ya sahabatku. Tekan tombol like sampai biru. Subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komen di bawah dengan format, nama, kota asal, dan ketik, hadir. Siap membalas dendam bersama Alisa dan Nenek Lastri? Mari kita mulai. Alisa berdiri di ambang pintu kamar utama, merasakan hawa dingin yang selalu menyelimuti rumah besar itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal bagi kehangatan, tetapi kini terasa seperti kuburan bagi segala kebahagiaannya. Ia menatap tempat tidur king size, di mana Nenek Lastri terbaring kaku. Sosok yang selama ini hanya dikenal Alisa sebagai beban dan alasan baru bagi ibu mertuanya untuk merendahkannya. Nenek Lastri tampak tak bernyawa, kulitnya pucat, mata tertutup, sebuah figur rapuh yang telah kehilangan semua kekuatannya. Di belakang Alisa, udara bergetar karena aura dominasi dan kebencian yang dipancarkan oleh Bu Ratna. Kau dengar baik-baik, Alisa, suara Bu Ratna menusuk tajam, menusuk telinga Alisa, menusuk langsung ke ulu hatinya. Seperti sebuah jarum suntik yang siap menyuntikkan racun perintah. Kami harus pergi keluar kota. Urusan bisnis ini sangat mendesak selama seminggu penuh. Kami tidak punya waktu untuk mengurus orang sakit. Kau akan tinggal di sini dan merawat nenek. Jangan sampai nenek kenapa-kenapa, atau kau yang akan menanggung akibatnya. Nada bicara Bu Ratna seolah Alisa adalah seorang pembantu bayaran yang baru saja menandatangani kontrak perbudakan, bukan menantu yang telah berbakti selama 5 tahun. Alisa membalikkan tubuh, mencoba menyembunyikan getaran amarah yang mulai merayap di bawah kulitnya. Ia menatap Bu Ratna, lalu melirik ke samping di mana Riko, adik iparnya, berdiri dengan seringai sombong yang selalu berhasil memicu rasa jijik. Tapi, Bu, kenapa harus saya? Kita bisa memanggil perawat profesional, atau mempekerjakan suster khusus, itu lebih aman untuk nenek, balas Alisa, mencoba menggunakan logika dan akal sehat, namun ia tahu, di hadapan Bu Ratna, akal sehat adalah barang haram. Riko tertawa kecil, suara tawa yang kering dan meremehkan, tawa yang selalu membuat Alisa ingin menampar wajahnya. Perawat profesional? Itu mahal, Kak. Kau ini terlalu boros. Lagi pula, kau, kan menantu. Ini adalah tugas bakti, tugas yang seharusnya kau jalankan dengan sukarela. Bukankah kau selalu bilang kau mencintai keluarga ini? Buktikan. Riko mengucapkan kata, mencintai keluarga ini, dengan penekanan yang berlebihan. Seolah-olah bakti Alisa harus dibuktikan melalui pengorbanan dan penderitaan total. Sementara Riko sendiri hanya menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan dan foya-foya. Di samping Riko, Devan, suaminya sendiri, berdiri mematung, sebuah patung lilin yang dilelehkan oleh perintah ibunya. Devan menatap Alisa, matanya penuh dengan rasa bersalah yang disembunyikan di balik kepasrahan seorang anak yang terlalu penurut. Alisa menunggu sebuah pembelaan, sebuah kata, tidak, yang akan keluar dari bibir suaminya. Kata yang akan menyatakan bahwa Devan masih menganggap Alisa sebagai istrinya, sebagai pasangannya, bukan sebagai budak keluarganya. Namun, kata itu tidak pernah datang. Mama benar. Sayang, ini hanya seminggu. Kasihan nenek, dia butuh sentuhan keluarga. Ucap Devan, suaranya pelan dan penuh keraguan. Kalimatnya bukan pembelaan, melainkan sebuah penyerahan diri, sebuah pengkhianatan kecil yang kesekian kali. Di mata Devan, Alisa melihat kepengecutan yang menjijikan, kepengecutan yang membuat Alisa menyadari betapa sendiriannya ia dalam rumah tangga ini. Rasa kecewa itu luruh seperti hujan di hati yang kering, membasahi Alisa hingga ia terasa begitu lelah. Baiklah, Alisa menghela napas, menyerah dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia tidak ingin lagi berdebat,
tidak ingin lagi membuang energi di depan 3 serangkai yang hanya ingin melihatnya tunduk. Saya akan merawat Nenek Lastri. Bu Ratna tersenyum puas, senyum kemenangan yang kejam. Bagus. Dan ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kami akan menelepon setiap hari. Jangan berani-berani meninggalkan rumah ini, atau kau akan tahu akibatnya. Bu Ratna menekankan kata, akibatnya, seolah ia memegang kendali atas seluruh nasib dan masa depan Alisa. Tidak lama kemudian, segala persiapan keberangkatan Bu Ratna dan Riko terasa begitu tergesa-gesa dan mencurigakan. Mereka berkemas dalam waktu singkat, tetapi sebelum pergi, mereka melakukan inspeksi mendalam ke kamar Nenek Lastri, memeriksa setiap sudut, seolah mereka tidak hanya meninggalkan orang sakit, tetapi meninggalkan brankas berisi berlian. Bu Ratna berdiri lama di sisi ranjang Nenek, menatap wajah Nenek Lastri yang damai dalam kepura-puraan, matanya menyiratkan keserakahan yang tak terpuaskan, seolah ia sedang menghitung keuntungan yang akan didapatkannya. Riko bahkan sempat menyentuh kaki Nenek Lastri, seolah memastikan bahwa anggota tubuh itu benar-benar lumpuh dan tak bisa bergerak. Nenek terlihat damai sekali, bisik Riko dengan nada yang terlalu manis untuk orang sekejam dirinya. Ya, sebentar lagi dia akan benar-benar damai, balas Bu Ratna dengan suara rendah yang menyeramkan, tanpa menyadari bahwa kalimat itu terdengar jelas di telinga Alisa. Alisa menggigil, firasat buruk merayapi punggungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Kepergian ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik ketergesaan dan pemeriksaan detail ini. Alisa merasa seperti menjadi penjaga tahanan, atau lebih buruk lagi, seorang saksi mata yang tidak disengaja terhadap sebuah konspirasi keluarga yang gelap. Akhirnya, mereka pergi. Bu Ratna, Riko, dan Devan. Suara deru mobil mewah mereka menjauh dari pekarangan rumah, memecah keheningan yang menyesakan, membawa serta segala hiruk-pikuk dan kepalsuan. Alisa berdiri di depan jendela, mengawasi mobil hitam itu sampai menghilang di balik gerbang tinggi, dan pada saat gerbang itu tertutup, ia merasakan keheningan yang paling menakutkan yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Rumah itu kini terasa seperti sebuah labirin berhantu. Hanya ada Alisa dan satu-satunya penghuni lain, Nenek Lastri, sosok lumpuh yang terbaring tanpa daya di kamar utama. Keheningan itu begitu pekat hingga Alisa bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Seminggu. Hanya seminggu, ia meyakinkan dirinya. Alisa mulai menjalankan tugasnya. Ia masuk ke kamar Nenek Lastri, menyiapkan air hangat, dan membersihkan tubuh Nenek dengan hati-hati. Meskipun kesal dan marah pada perlakuan Bu Ratna, Alisa tidak tega memperlakukan Nenek Lastri dengan buruk. Ada sisa-sisa kemanusiaan dan kehangatan yang masih melekat dalam diri Alisa. Ia melihat Nenek Lastri bukan sebagai beban, melainkan sebagai korban, sama seperti dirinya. "Nek, saya akan ganti air minum Nenek ya," bisik Alisa lembut, memindahkan nampan berisi gelas air. Ia mendekati Nenek Lastri, yang masih terbaring kaku, mata tertutup rapat. Nenek Lastri tampak seperti tidur sangat pulas, tetapi ada kerutan halus di dahi Nenek yang menunjukkan adanya ketegangan. Alisa membatin, betapa menyedihkan nasib Nenek, harus menghabiskan masa tua dalam keadaan tak berdaya dan di bawah pengawasan anak-anak yang hanya peduli pada uang. Alisa kembali dengan gelas air mineral. Ia meletakkan nampan di meja kecil di samping ranjang. Sudah waktunya Nenek minum obat. Alisa membungkuk, hendak menyentuh bahu Nenek Lastri perlahan untuk membangunkannya, tetapi tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, tubuh Nenek Lastri yang kaku dan lumpuh tiba-tiba bergerak. Mata Nenek Lastri terbuka lebar, bukan dengan tatapan kosong seorang pasien yang tak berdaya, melainkan dengan tatapan tajam dan waspada yang penuh perhitungan, tatapan yang membuat jantung Alisa seperti berhenti berdetak. Itu adalah mata seorang jenderal yang baru saja membuka matanya setelah pura-pura mati di medan perang. Dengan gerakan yang jauh dari kata lumpuh, Nenek Lastri mengangkat tubuhnya, duduk tegak di ranjang, dan mengayunkan kakinya ke sisi ranjang. Kedua kaki yang seharusnya mati rasa itu menjejak lantai dengan mantap, membuat suara duk kecil yang bergema di keheningan ruangan. Alisa terperanjat. Gelas air yang dipegangnya terlepas, jatuh ke lantai kayu dengan bunyi pecahan kaca yang memekakan telinga. Air tumpah kemana-mana,
dan suara pecahan kaca itu seolah menjadi penanda hancurnya realitas yang ia yakini selama ini. Ia memundurkan langkah, wajahnya pucat pasi, teror murni menguasai dirinya. Ia menatap Nenek Lastri seolah menatap hantu. Ene. Nenek, bisik Alisa, suaranya tercekat di tenggorokan. Nenek Lastri mengabaikan gelas yang pecah dan air yang tumpah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu, dan kemudian, dengan suara serak namun tegas, ia berbisik cepat. Sebuah bisikan yang memuat beban dunia dan sebuah pengakuan yang mengguncang jiwa Alisa. Tolong aku, Alisa. Mereka hanya mengincar uangku sebesar 70 miliar rupiah. Ucapan itu adalah sebuah bom yang meledak di tengah keheningan. 70 miliar rupiah. Angka itu berputar di kepala Alisa, angka yang menjelaskan segalanya. Keserakahan Bu Ratna, ketergesaan Riko, dan penugasan aneh yang ia terima. Tetapi yang paling mencengangkan adalah kenyataan bahwa Nenek Lastri tidak lumpuh. Dia berdiri di hadapannya, seorang wanita tua yang cerdas dan penuh daya, yang selama ini menjalankan sandiwara paling sempurna di rumah itu. Nenek Lastri melompat dari ranjang, bergerak cepat menuju pintu kamar dan menguncinya, lalu kembali mendekati Alisa yang masih terpaku. Air mata Nenek Lastri menggenang, air mata yang bukan berasal dari kepura-puraan, melainkan dari penderitaan batin. Ia meraih tangan Alisa dengan genggaman yang kuat, cengkeraman yang menunjukkan vitalitas dan kekuatan yang jauh dari kesan lumpuh. Aku tahu kau terkejut, sayang, ujar Nenek Lastri, suaranya kini sedikit lebih lantang, penuh urgensi. Tapi kau harus dengarkan aku baik-baik. Aku tidak sakit. Aku tidak lumpuh. Aku hanya berpura-pura. Aku sudah curiga pada anak dan cucuku sendiri, pada Bu Ratna dan Riko. Mereka sudah lama berusaha memalsukan surat wasiat, berusaha memaksaku menandatangani surat-surat yang tidak jelas. Semua demi harta warisan yang kutinggalkan, warisan yang bernilai 70 miliar rupiah. Alisa menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses informasi yang menyerang kesadarannya. Rasa takutnya berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman dan kemarahan. Ia mengingat kembali betapa kejamnya Bu Ratna memperlakukannya, dan kini ia tahu, Bu Ratna jauh lebih kejam lagi terhadap ibunya sendiri. Mereka mengirimu ke sini, bukan untuk menjagaku, tapi untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Memastikan aku tetap dalam keadaan lumpuh, sampai mereka bisa memalsukan semua dokumen dan mengambil uang itu. Lanjut Nenek Lastri, matanya berkilat penuh amarah. Mereka bahkan merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Mungkin untuk mempercepat kematianku saat mereka sedang pergi. Bu Ratna, dia bilang nenek akan segera damai. Bisik Alisa, mengingat kalimat mengerikan yang didengarnya. Nenek Lastri mengangguk, raut wajahnya berubah suram. Aku tahu. Aku dengar semuanya. Itulah mengapa aku mengambil risiko besar ini, mengungkapkan diriku padamu, menantu yang selama ini mereka rendahkan dan perlakukan seperti pelayan. Aku mengamati mereka, dan aku mengamatimu, Alisa. Kau adalah satu-satunya di rumah ini yang masih memiliki hati nurani. Nenek Lastri memegang kedua tangan Alisa, menatapnya penuh harap. Aku butuh bantuanmu. Waktu kita hanya seminggu. Mereka akan kembali dengan dokumen palsu dan rencana jahat. Kita harus menggunakan waktu ini untuk menghubungi Pak Hasan, pengacaraku, untuk mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Kita akan menggunakan sandiwara kelumpuhanku sebagai umpan, jebakan yang tidak akan pernah mereka duga. Alisa memejamkan mata sejenak. 70 miliar rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis. Di satu sisi, ia takut, sangat takut. Melawan Bu Ratna dan Riko adalah seperti melawan iblis yang haus kekuasaan. Di sisi lain, ada rasa keadilan yang membara, rasa ingin membalas segala perlakuan buruk yang ia terima, dan yang terpenting, rasa ingin melindungi Nenek Lastri yang kini menjadi sekutunya. Sandiwara ini harus dilanjutkan, bukan untuk menipu, tetapi untuk menjebak. Alisa, si menantu yang dianggap bodoh dan penurut, kini diangkat derajatnya menjadi partner rahasia, kunci utama dalam permainan catur 70 miliar rupiah ini. Ia melihat kepecahan kaca di lantai, lalu menatap Nenek Lastri. Ia tidak lagi melihat orang sakit, tetapi seorang wanita kuat yang siap berperang. Ia harus memilih, menjadi korban pasif, atau menjadi pemain utama dalam sandiwara pembalasan dendam ini. Alisa menarik napas dalam-dalam. Jawabannya sudah jelas.
Alisa merasakan dinginnya lantai kayu di bawah telapak kakinya yang telanjang, sebuah sensasi yang membawanya kembali pada kenyataan yang baru saja ia saksikan. Nenek Lastri yang berdiri tegak, memancarkan kekuatan seorang ratu, bukan sosok lumpuh yang ia rawat. Pecahan kaca dari gelas air yang jatuh berserakan di lantai, kilauannya memantulkan kejutan yang masih terpeta jelas di wajah Alisa. Ketakutan pertamanya telah mereda, digantikan oleh gelombang kesadaran yang dingin dan rasa jijik yang dalam terhadap keluarga suaminya. 70 miliar rupiah. Angka itu bukan sekadar jumlah uang, melainkan sebuah motif, sebuah kekuatan destruktif yang mampu mengubah darah daging menjadi serigala yang siap menerkam. Jangan buang waktu, Alisa, desis Nenek Lastri, suaranya kini kembali tenang, kembali ke mode komando setelah kepanikan singkatnya mereda. Nenek Lastri berjongkok, gerakan yang sangat lincah untuk ukuran wanita tua, dan mulai mengumpulkan pecahan kaca itu dengan handuk yang ada di dekatnya. Sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa membersihkan kekacauan, bahkan di tengah pengakuan yang mengguncang dunia. Kita harus segera membersihkan ini. Mereka tidak boleh curiga bahkan pada sehelai rambut pun. Mereka mungkin akan kembali, atau setidaknya, ada mata-mata yang mengawasi rumah ini dari luar. Alisa segera ikut membantu, lututnya gemetar, tetapi tangannya kini bergerak cekatan. Keheningan yang sempat membius kini diisi oleh suara Nenek Lastri yang menjelaskan segalanya dengan detail yang mengejutkan dan dingin. Nenek Lastri bukan hanya berpura-pura sakit. Ia telah merencanakan sandiwara ini selama hampir 1 tahun, setelah ia menemukan dokumen rahasia di tas Bu Ratna yang berisi konsultasi pemalsuan tanda tangan. Warisan 70 miliar itu berasal dari aset properti pribadi dan saham perusahaan yang dibangunnya sendiri, aset yang ia sengaja rahasiakan dari anak dan cucunya yang serakah. Karena ia tahu, begitu mereka mencium aroma uang, kemanusiaan mereka akan lenyap. Aku pura-pura lumpuh dan sakit keras agar mereka merasa menang. Agar mereka merasa semua sudah ada dalam genggaman mereka. Jelas Nenek Lastri, matanya memancarkan kepedihan yang mendalam. Mereka akan bekerja keras untuk memalsukan wasiat itu, mengeluarkan uang, dan merencanakan kejahatan mereka. Sementara aku punya waktu untuk menyusun strategi yang tidak akan pernah mereka duga. Aku butuh orang di dalam, orang yang tidak mereka curigai, dan kau, Alisa, kau adalah pilihan terbaik, karena mereka sudah menganggapmu sebagai pelayan tak berharga. Rasa sakit menghantam dada Alisa mendengar penegasan itu. Ia memang dianggap tak berharga, sebuah boneka yang hanya bisa menuruti perintah. Tetapi ironisnya, status tak berharga, itulah yang kini menjadi senjata terkuatnya. Alisa memikirkan Devan, suaminya. Di mana posisi Devan dalam permainan kotor ini? Nenek Lastri seolah membaca pikiran Alisa. Devan, ujar Nenek Lastri, menghela napas panjang. Dia pengecut. Bukan serakah, tapi pengecut. Dia takut pada ibunya, takut kehilangan kenyamanan yang diberikan ibunya. Dia tahu ada yang tidak beres. Tapi dia memilih menutup mata. Dia tidak tahu detail warisan 70 miliar itu, tapi dia ikut serta dalam sandiwara pemaksaan ini. Aku sudah lama berhenti berharap padanya, Alisa. Kau juga harus melakukannya. Sekarang, fokus kita adalah menjatuhkan Bu Ratna dan Riko, dan menyelamatkan warisan ini untuk keadilan, bukan untuk kekejaman. Setelah pecahan kaca terakhir dibuang ke tempat sampah yang tersembunyi jauh dari pandangan, Nenek Lastri membawa Alisa ke sebuah lemari pakaian antik yang berat, yang selama ini selalu dikunci dan dianggap Bu Ratna hanya berisi pakaian-pakaian tua. Di dalam lemari itu, Nenek Lastri bukan menyimpan pakaian, melainkan sebuah telepon satelit rahasia berukuran kecil dan sebuah buku catatan kulit lusuh. Ini adalah satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan dunia luar tanpa terdeteksi oleh jaringan telepon rumah yang pasti disadap Bu Ratna, bisik Nenek Lastri. Dan buku ini berisi semua sandi, rekening, dan yang terpenting, nomor kontak Pak Hasan. Pak Hasan, nama itu kembali disebut. Dia adalah kunci, titik balik dalam alur cerita ini. Nenek Lastri menjelaskan bahwa Pak Hasan adalah satu-satunya pengacara yang memegang wasiat asli, wasiat yang sudah ia persiapkan 10 tahun lalu, yang secara khusus mencantumkan klausul pencabutan waris bagi siapapun yang terbukti melakukan upaya penipuan atau penggelapan harta. Tugas pertama Alisa adalah menelepon Pak Hasan. Segera, karena waktu mereka semakin menipis. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Alisa memutar nomor yang tertera di buku itu. Setiap detik terasa seperti berjam-jam,
Setiap nada sambung terasa seperti palu yang memukul genderang perang. Akhirnya, suara seorang pria tua yang tegas dan berwibawa terdengar. Nenek Lastri mengambil alih telepon itu, dan percakapan mereka berlangsung cepat, penuh kode, dan sangat rahasia. "Hasan, ini aku." Sandiwara dimulai. "Aku sudah di rumah, mereka pergi. Kau harus segera bertindak. Kita hanya punya waktu seminggu." "Aku butuh umpannya," pinta Nenek Lastri. Umpan yang dimaksud adalah dokumen palsu yang akan mereka gunakan untuk menjebak Bu Ratna. Pak Hasan, yang sudah mengetahui sandiwara ini dari Nenek Lastri sejak awal, tidak terkejut. Dia langsung mengerti dan berjanji akan segera menyiapkan perubahan wasiat terakhir, palsu yang akan disodorkan kepada Bu Ratna. Sebuah dokumen yang akan membuat Bu Ratna merasa di atas angin, padahal itu adalah pengikat hukuman. Nenek Lastri mengakhiri panggilan, wajahnya tampak lega, tetapi juga lelah. "Pak Hasan akan datang dalam beberapa hari. Sementara itu, kita harus menemukan bukti tambahan. Mereka pasti menyimpan surat-surat palsu atau dokumen rencana mereka di suatu tempat di rumah ini, mungkin di kamar Bu Ratna." Saat Nenek Lastri dan Alisa sedang menyusun rencana penggeledahan kamar Bu Ratna, telepon rumah yang terletak di ruang tengah tiba-tiba berdering, memecah keheningan rumah besar itu dengan suara nyaring dan mengagetkan, seperti sebuah alarm yang membunyikan peringatan bahaya. Jantung Alisa melonjak, rasa panik tiba-tiba menyergapnya. Siapa yang akan menelepon secepat ini? "Cepat, Alisa. Aku kembali ke ranjang," seru Nenek Lastri. Dalam gerakan yang luar biasa cepat, Nenek Lastri kembali ke mode lumpuh. Kakinya terangkat, tubuhnya terbaring kaku, mata terpejam. Transformasi itu begitu sempurna, begitu cepat, hingga Alisa hampir meragukan apa yang baru saja ia saksikan. Dia berlari ke ruang tengah, berusaha terlihat tenang, dan mengangkat gagang telepon. "Halo?" tanya Alisa, suaranya berusaha terdengar datar dan kelelahan, sesuai dengan peran menantu yang baru saja ditinggal mengurus orang sakit. "Alisa, ini Mama. Kenapa lama sekali mengangkat teleponnya? Apa yang kau lakukan?" Suara Bu Ratna meledak dari ujung telepon, penuh kecurigaan dan dominasi. Alisa menarik napas, mulai berakting. "Maaf, Bu. Saya baru selesai mengganti popok nenek. Dia sangat berat. Saya lelah sekali." "Popok? Jangan berlebihan. Bagaimana nenek? Dia masih sama?" Bu Ratna bertanya, dan di balik kata, "sama," itu, Alisa bisa merasakan pertanyaan sesungguhnya. Apakah nenek masih lumpuh? Apakah nenek masih hidup? "Nenek masih seperti biasa, Bu," jawab Alisa, menjaga nada suaranya agar terdengar pasrah dan datar, sebuah nada yang Bu Ratna kenal baik dari menantunya yang lemah. "Hanya terbaring. Dia tidak mau makan banyak, Bu. Saya khawatir." "Khawatir? Tidak perlu khawatir berlebihan. Kau urus saja dengan baik. Mama dan Riko baru saja mendarat, dan kami harus segera bertemu investor. Dengarkan Mama baik-baik, Alisa. Kami tidak sepenuhnya pergi. Ada seseorang yang kami minta untuk mengawasi rumah ini. Jadi, jangan coba-coba main api, jangan coba-coba keluar rumah, dan jangan sampai ada orang asing yang masuk. Paham?" Kalimat itu, "ada seseorang yang kami minta untuk mengawasi rumah ini," mendarat di telinga Alisa seperti tamparan keras. Itu adalah peringatan di tengah panik yang nyata. Bu Ratna tidak hanya meninggalkan nenek untuk mati, tetapi juga meninggalkan mata-mata untuk memastikan sandiwara kelumpuhan Nenek Lastri tetap berjalan dan memastikan Alisa tidak kabur. Tangan Alisa mencengkeram gagang telepon, keringat dingin membasahi telapak tangannya. "Paham, Bu. Saya tidak akan kemana-mana. Saya akan menjaga nenek," jawab Alisa, berhati-hati agar suaranya tidak terlalu kencang sehingga bisa didengar oleh mata-mata yang mungkin berada di luar gerbang. Bu Ratna menutup telepon tanpa mengucapkan salam perpisahan, hanya menyisakan bunyi tut panjang yang mematikan. Alisa meletakkan gagang telepon, bersandar ke dinding, dan menutup matanya. Sandiwara ini jauh lebih berbahaya dan rumit dari yang ia bayangkan. Tidak hanya waktu yang menjadi musuh, tetapi kini ada mata-mata yang tidak terlihat. Mereka harus bertindak cepat dan tanpa celah. Alisa bergegas kembali ke kamar Nenek Lastri. Nenek Lastri membuka matanya, menatap Alisa dengan tatapan bertanya.
Alisa menceritakan ancaman Bu Ratna tentang adanya pengawas. Aku sudah menduga, kata Nenek Lastri, wajahnya keruh. Mereka tidak akan mengambil risiko. Tapi bagus. Itu berarti mereka sangat yakin bahwa rencana mereka akan berhasil, dan aku akan segera pergi. Sekarang, kita harus lebih pintar. Tidak ada lagi berjalan-jalan di rumah. Kita harus memanfaatkan waktu saat mata-mata itu lengah. Jam tidur mereka adalah jam kerja kita. Kita mulai mencari dokumen Bu Ratna malam ini juga, di kamarnya. Kita butuh bukti yang kuat untuk Pak Hasan, bukti yang akan memenjarakan mereka, bukan hanya mencabut warisan mereka. Aliansi rahasia itu kini semakin solid, diikat oleh ancaman yang sama dan tujuan yang sama, keadilan dan harta 70 miliar rupiah. Alisa menatap Nenek Lastri, dan Nenek Lastri membalas tatapannya. Tidak ada lagi rasa takut yang dominan. Yang ada hanya tekad dingin dan perhitungan yang matang. Mereka telah membuat keputusan, dan kini, mereka harus hidup di bawah bayangan mata-mata, berpura-pura lumpuh di siang hari, dan bergerak seperti bayangan di malam hari. Seminggu. 6 hari tersisa sebelum Bu Ratna dan Riko kembali dengan jebakan mereka. Permainan ini baru saja dimulai, dan Alisa tahu, malam itu adalah malam perencanaan rahasia mereka, malam di mana ia dan Nenek Lastri akan mengorbankan tidur mereka demi masa depan dan pembalasan dendam yang manis. Ketenangan yang menyelimuti rumah besar itu setelah panggilan telepon dari Bu Ratna bukanlah ketenangan sejati, melainkan keheningan sebuah perangkap yang siap ditutup. Waktu berjalan merangkak. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang berkarat, menggores saraf Alisa dan Nenek Lastri. Siang hari dipenuhi dengan sandiwara yang melelahkan. Alisa harus memainkan peran sebagai menantu yang patuh dan hampir pingsan karena kelelahan. Sesekali merengek pelan di telepon saat Devan menelepon, memastikan bahwa ia tampak benar-benar tertekan. Sementara Nenek Lastri, dengan kepiawaian seorang aktris teater ulung, mempertahankan posisi lumpuhnya di ranjang, bahkan saat Alisa berinteraksi dengannya, Nenek Lastri akan mengedipkan mata atau memberikan isyarat halus yang hanya mereka berdua pahami, semua demi mata-mata yang mungkin mengawasi. Alisa bahkan sempat melihat sebuah mobil hitam yang parkir agak jauh di ujung jalan, mobil yang baru hilang saat menjelang senja, mengkonfirmasi ancaman Bu Ratna. Saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga yang seolah menjadi sinyal bahaya, ketegangan di antara kedua wanita itu memuncak. Ini adalah malam pelarian dan keterkejutan, malam di mana mereka akan menyusup ke sarang musuh. Sesuai rencana, Alisa harus memastikan bahwa seluruh pintu dan jendela di lantai bawah terkunci, memberikannya alasan untuk berkeliling, seolah ia hanya menjalankan tugas terakhir sebelum tidur. Tetapi sesungguhnya ia sedang memeriksa jalur pelarian dan memastikan lampu yang seharusnya mati tetap gelap. Tepat pukul 12 malam, ketika bulan tersembunyi di balik awan dan kegelapan di rumah itu mencapai puncaknya, Alisa masuk ke kamar Nenek Lastri dengan nampan bekas makan malam yang sudah dingin. Ia mengunci pintu kamar dari dalam, memadamkan lampu tidur yang remang-remang, dan duduk di samping Nenek Lastri. Mereka sudah tidur. Nek. Mobil hitam itu sudah tidak ada di ujung jalan sejak pukul 10. Bisik Alisa, suaranya gemetar oleh adrenalin. Nenek Lastri mengangguk. Bagus. Mereka akan kembali jika mereka mengira semuanya aman. Mari kita manfaatkan rasa percaya diri mereka yang berlebihan. Dengan gerakan yang jauh dari kesan renta, Nenek Lastri bangkit. Kaki yang tadi terbaring kaku itu kini berdiri tegak, membiarkan tubuhnya diselubungi kegelapan. Ia menggenggam tangan Alisa. Kau harus tenang, Alisa. Kamar Bu Ratna dan Riko ada di ujung koridor. Itu adalah wilayah mereka, penuh jebakan dan mata yang tak terlihat. Nenek Lastri memimpin. Langkah kakinya yang semula mantap, kini disamarkan menjadi langkah-langkah pelan, hati-hati, sebuah langkah yang menahan nafas. Koridor panjang menuju kamar Bu Ratna terasa seperti perjalanan menuju neraka. Setiap langkah di lantai kayu antik itu harus diperhitungkan. Mereka bergerak seperti bayangan yang diserap kegelapan. Alisa, yang biasanya berjalan cepat, kini harus meniru langkah Nenek Lastri yang sangat berhati-hati, menempatkan tumit terlebih dahulu untuk menguji apakah ada papan yang akan berderit. Aroma lavender yang selalu digunakan Bu Ratna tercium menusuk, semakin mendekatkan mereka pada wilayah musuh. Mereka tiba di depan pintu kamar Bu Ratna. Pintu yang tebal dan berukiran rumit itu seolah menjadi gerbang menuju kejahatan. Alisa menyalakan senter kecil yang dibawanya dari saku,
memfokuskannya ke gagang pintu. Terkunci, bisik Alisa. Nenek Lastri tersenyum tipis di tengah kegelapan, senyum yang menunjukkan pengetahuan yang lebih dalam tentang rumahnya sendiri. Tentu saja terkunci, mereka bukan orang bodoh. Tapi aku sudah tahu kebiasaan mereka. Bu Ratna selalu meninggalkan kunci cadangan di tempat yang ia yakini tidak akan pernah disentuh orang lain. Nenek Lastri mengarahkan tangannya ke atas bingkai pintu, merogoh bagian atas ukiran kayu yang paling rumit. Jari-jarinya yang cekatan menemukan sesuatu yang kecil dan dingin. Sebuah kunci kuningan. Kunci cadangan. Rasa keterkejutan pertama menghantam Alisa. Nenek Lastri tahu segalanya. Sandiwara ini benar-benar telah ia persiapkan dengan matang, termasuk cara untuk membongkar pertahanan anaknya sendiri. Kunci berputar dengan bunyi klik yang sangat keras di keheningan malam, membuat Alisa menahan napas. Mereka mendorong pintu perlahan-lahan, hingga tercipta celah kecil yang cukup untuk dilewati satu orang. Begitu mereka masuk, kamar itu langsung terasa dingin dan sombong. Meskipun gelap, Alisa bisa merasakan kemewahan yang berlebihan di kamar itu, bantal-bantal sutra, karpet tebal, dan meja rias besar yang penuh botol parfum mahal. Ini adalah ruang kekuasaan Bu Ratna, sebuah cerminan egonya yang tak terbatas. Cari dokumen wasiat, surat-surat notaris, atau apapun yang ada kaitannya dengan properti atau bank, perintah Nenek Lastri, kini ia bergerak menuju lemari kerja besar yang terkunci. Aku akan fokus pada brankas mini di balik lukisan. Alisa mulai bergerak ke meja kerja Bu Ratna. Ia menggeledah laci demi laci dengan hati-hati. Di laci pertama, ia menemukan tumpukan tagihan kartu kredit yang mencengangkan, bukti gaya hidup mewah yang Bu Ratna ingin pertahankan dengan harta Nenek Lastri. Di laci kedua, ia menemukan paspor dan beberapa perhiasan emas. Namun, tidak ada dokumen wasiat. Nenek Lastri, sementara itu, sudah berhasil membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan Eropa. Lagi-lagi, keterkejutan melanda Alisa. Bagaimana Nenek Lastri tahu semua rahasia ini? Nenek Lastri menjelaskan bahwa ia sengaja memasang brankas itu dan memberikan kode kepada Bu Ratna beberapa tahun lalu, sebagai ujian pertama, dan Bu Ratna berhasil gagal dalam ujian hati nurani itu. Ini dia, bisik Nenek Lastri, menarik keluar sebuah amplop coklat tebal yang disegel. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas bermaterai yang merupakan draft wasiat palsu. Ini rencana mereka. Mereka sudah menyiapkan semua untuk ditandatangani segera setelah mereka kembali. Alisa menghampiri Nenek Lastri, dan saat mereka berdua meneliti dokumen itu di bawah cahaya senter, mata Alisa membelalak. Dokumen itu bukan hanya mencantumkan nama Bu Ratna dan Riko sebagai pewaris tunggal dari aset 70 miliar rupiah, tetapi di bagian bawah, ada sebuah jadwal yang sangat rinci untuk proses pemindahan aset dan bahkan, pemutusan daya listrik dan air di kamar Nenek Lastri beberapa hari setelah wasiat palsu itu ditandatangani. Keterkejutan itu berubah menjadi kengerian. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah rencana pembunuhan berencana yang terselubung. Mereka ingin membiarkan Nenek Lastri mati perlahan, sendirian dan tanpa daya, setelah mereka mendapatkan harta itu. Darah Alisa terasa mendidih. Segala keraguannya sirna, digantikan oleh tekad membara untuk menghancurkan keluarga ini. Mereka benar-benar iblis, desah Alisa, mencengkeram draft wasiat palsu itu. Tiba-tiba, suara derit tajam memecah keheningan di luar kamar. Krek! Itu adalah suara derit papan lantai di koridor. Sangat dekat, suara yang hanya bisa ditimbulkan oleh langkah kaki manusia yang sangat berhati-hati. Jantung Alisa melompat ke tenggorokan. Rasa panik yang murni dan menggelegak menyerang mereka berdua. Mata-mata itu. Atau mungkin Devan yang tiba-tiba terbangun dan curiga. Sembunyikan. Cepat, bisik Nenek Lastri. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini pucat karena ketegangan. Ia tahu, jika mereka tertangkap di kamar ini, dengan bukti wasiat palsu di tangan, sandiwara ini akan berakhir dengan tragis, dan nyawa mereka berdua dalam bahaya. Alisa dengan cepat menyelipkan draft wasiat palsu ke dalam baju tidurnya, sementara Nenek Lastri dengan cekatan mengunci kembali brankas mini, memasukkan kunci cadangan ke tempat persembunyiannya, dan menutup pintu lemari kerja. Mereka bergerak dalam kegelapan total, tanpa suara, dipandu oleh naluri bertahan hidup yang mendadak tajam. Suara langkah kaki itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu kamar Bu Ratna. Terdengar suara nafas yang tertahan dari balik pintu.
Seseorang sedang mengintip melalui celah kunci, atau mungkin hanya mendengarkan. Kita harus keluar. Sekarang, desis Nenek Lastri. Namun, Nenek Lastri tidak bisa berlari. Sandiwara kelumpuhan ini harus dipertahankan, bahkan dalam keadaan darurat ini. Mereka tidak bisa keluar melalui pintu utama, karena orang di luar itu pasti akan melihat Nenek Lastri yang berjalan. Mereka harus melarikan diri dengan cara yang berbeda. Nenek Lastri bergerak ke jendela kamar Bu Ratna. Jendela itu menghadap ke halaman belakang yang tertutup semak-semak lebat. Dengan susah payah, Nenek Lastri membuka kait jendela. Kau duluan, Alisa. Aku akan menyusul, tapi aku harus terlihat jatuh, perintah Nenek Lastri. Alisa tidak sempat bertanya. Ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Ia merangkak keluar jendela, menjatuhkan diri dengan lembut ke atas semak-semak. Tepat setelah Alisa keluar, Nenek Lastri menjatuhkan dirinya ke lantai di samping ranjang, menciptakan suara gedebuk yang cukup keras, tetapi teredam oleh karpet tebal, seolah ada sesuatu yang jatuh di kamar itu. Suara gedebuk itu berhasil mengagetkan orang di balik pintu. Langkah kaki di luar pintu terdengar menjauh dengan tergesa-gesa. Tampaknya, orang itu tidak berani masuk dan memilih untuk melaporkan suara aneh itu. Itu memberi mereka beberapa detik berharga. Nenek Lastri, dengan sisa tenaga dan adrenalin, merangkak keluar jendela, bergerak dalam mode lumpuh di semak-semak bersama Alisa. Mereka tidak bisa lari. Mereka harus merangkak kembali ke kamar Nenek Lastri melalui halaman belakang yang gelap dan lembab, sebuah perjalanan yang terasa seperti bermil-mil jauhnya. Malam itu, mereka berhasil lolos dari penemuan yang mematikan. Keterkejutan atas rencana pembunuhan Bu Ratna telah memberikan mereka energi baru. Alisa dan Nenek Lastri kembali ke kamar, mengunci pintu, dan Nenek Lastri kembali ke ranjang. Kembali menjadi sosok lumpuh yang tak berdaya, wajahnya kini pucat dan berkeringat, bukan karena akting, melainkan karena kelelahan fisik yang nyata. Alisa mengeluarkan draft wasiat palsu itu dari bajunya. Bukti itu ada di tangan mereka. Mereka berhasil. Tetapi mereka tahu, sandiwara ini harus diangkat ke level berikutnya. Bu Ratna pasti akan curiga dengan suara gedebuk itu dan akan menelepon Devan atau Riko, memicu kepanikan baru. Mereka harus mempersiapkan langkah balasan yang lebih besar, sebelum Bu Ratna dan Riko kembali dengan jebakan mereka. Dengan bukti ini, Pak Hasan bisa memulai pergerakan hukumnya, mengubah jebakan Bu Ratna menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Rasa dingin menjalar di punggung Alisa, namun kali ini, itu adalah rasa dingin kemenangan yang baru dimulai. Pagi itu, udara tidak membawa kesegaran, melainkan bau ketegangan yang pekat. Setelah malam pelarian yang nyaris mematikan, Alisa dan Nenek Lastri tahu bahwa situasi telah berubah dari sekadar sandiwara menjadi perang sungguhan. Bukti berupa draft wasiat palsu dan jadwal keji untuk memutus kebutuhan dasar Nenek Lastri kini tersembunyi dengan aman, tetapi kebisingan yang mereka timbulkan tadi malam pasti sudah memicu alarm di pihak musuh. Dan benar saja, alarm itu berbunyi. Tepat pukul 7 pagi, telepon rumah berdering nyaring, memecah keheningan yang rapuh. Alisa, yang hanya tidur kurang dari 2 jam, bergegas mengangkatnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu siapa di ujung sana. Alisa, apa-apaan suara gaduh tadi malam? Kau dengar tidak sesuatu jatuh di kamar Mama? Jawab jujur. Suara Bu Ratna meledak dari gagang telepon. Suaranya mengandung campuran kemarahan dan kecurigaan yang berbahaya. Kekuatan dan kecepatan Bu Ratna menelepon menegaskan bahwa ia telah menerima laporan dari mata-mata tak kasat mata itu, mata-mata yang mungkin hanya mendengar suara aneh dan lari ketakutan tanpa berani masuk. Alisa memainkan perannya, suaranya dibuat lemas, putus asa, dan seolah sedang menangis. Bu, saya tidak tahu. Mungkin saya ketiduran. Tapi, Nenek, saya dengar Nenek batuk sangat keras tadi malam, sampai ranjangnya berguncang. Saya harus bangun dan membersihkan. Alisa sengaja menghentikan kalimatnya, membiarkan imajinasi Bu Ratna mengisi kekosongan dengan asumsi terburuk. Batuk, ranjang berguncang. Bu Ratna mengulangi, suaranya sedikit melunak, tetapi lebih pada nada kegembiraan yang terselubung daripada kekhawatiran. Baiklah. Jangan terlalu membesar-besarkan. Kau jaga dia baik-baik. Ingat, jangan sampai ada yang tahu kalau kau sedang merawatnya,
dan jangan pernah meninggalkannya sedetik pun. Kami akan segera kembali. Bu Ratna menutup teleponnya lagi, tanpa basa-basi, tanpa ucapan kasih sayang, hanya menyisakan perintah dan ancaman. Alisa meletakkan telepon, merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia berhasil melewati putaran pertama krisis pagi itu, tetapi ia tahu, Bu Ratna kini lebih waspada dan mungkin akan mempercepat rencananya. Ia bergegas kembali ke kamar Nenek Lastri, di mana Nenek Lastri sudah kembali ke sandiwara lumpuhnya, matanya terpejam sempurna, meskipun di balik kelopak mata itu, pikirannya bekerja keras. Dia mulai panik, bisik Nenek Lastri setelah Alisa mengunci pintu kamar. Itu bagus. Kecerobohan lahir dari kepanikan. Sekarang, kita harus menyerang saat dia panik. Strategi balas dendam dimulai dengan langkah paling penting, menghubungi Pak Hasan. Mereka menggunakan telepon satelit rahasia yang tersembunyi di lemari. Nenek Lastri menjelaskan secara rinci temuan mereka, draft wasiat palsu dan, yang terpenting, jadwal keji untuk memutus kehidupan nenek. Pak Hasan terkejut. Suaranya yang tenang sempat bergetar mendengar kekejaman Bu Ratna dan Riko. Bukti ini sudah lebih dari cukup, Nyonya Lastri, kata Pak Hasan melalui saluran yang terenkripsi. Ini adalah rencana pembunuhan berencana yang didorong oleh keserakahan. Sekarang, kita jalankan umpannya. Umpan, yang dimaksud adalah langkah balasan yang akan membuat Bu Ratna dan Riko terlena, hingga mereka melompat masuk ke dalam jebakan hukum yang sudah disiapkan Pak Hasan. Rencananya adalah Pak Hasan akan muncul di rumah itu dalam 2 hari ke depan, membawa perubahan wasiat terakhir, palsu, sebuah dokumen yang kelihatannya menguntungkan Bu Ratna dan Riko 100%, tetapi di dalamnya, terdapat klausul tersembunyi yang menyatakan bahwa penandatanganan dokumen itu di hadapan Pak Hasan dan beberapa saksi, secara hukum, akan membatalkan wasiat palsu manapun yang mereka siapkan, dan secara otomatis mengaktifkan wasiat asli yang sudah dipegang Pak Hasan, yang mencantumkan klausul pencabutan waris bagi penipu. Alisa mendengarkan rencana itu dengan takjub. Ini adalah strategi yang cemerlang, membiarkan musuh menangkap umpan yang terlihat gemuk, tetapi ternyata berisi mata kail yang mematikan. Aku akan menyiapkan dokumen itu dengan detail sempurna, janji Pak Hasan. Kalian harus menciptakan kondisi di rumah agar Bu Ratna dan Riko segera kembali. Buat mereka panik total, seolah Nyonya Lastri berada di ambang kematian. Mereka harus datang tergesa-gesa, tanpa sempat membaca satu kata pun dari dokumen, umpan, itu, hanya fokus pada angka 70 miliar rupiah. Strategi balas dendam itu tidak hanya melibatkan manuver hukum yang cerdas, tetapi juga melibatkan manuver emosional dan sosial. Alisa harus menciptakan drama publik. Alisa, kata Nenek Lastri, matanya kini menatap dinding, seolah melihat melalui mata-mata di luar. Kau harus bicara dengan seseorang. Seseorang yang cukup jauh dari keluarga ini, tapi cukup dekat dengan lingkungan sosial Bu Ratna. Seseorang yang mulutnya akan menyebarkan kabar kemana-mana. Kita harus meyakinkan semua orang bahwa aku memang sedang sekarat, dan bahwa Bu Ratna serta Riko meninggalkan aku dalam keadaan menyedihkan. Alisa langsung memikirkan Maya, sahabatnya. Maya adalah seorang social butterfly yang memiliki jaringan luas di kota, meskipun ia tidak pernah bergaul langsung dengan Bu Ratna yang sombong. Namun, gosip yang disampaikan oleh Maya pasti akan mencapai telinga-telinga yang tepat. Dengan alasan mencari udara segar di balkon belakang yang aman dari pengawasan, Alisa mengambil telepon genggamnya sendiri, yang jarang ia gunakan sejak menikah dengan Devan, dan menghubungi Maya. Halo, Mei? Maaf mengganggumu, ujar Alisa, suaranya dibuat serak dan penuh tekanan, seolah ia baru saja menangis selama berjam-jam. Maya, yang terkejut mendengar suara Alisa yang terdengar putus asa, langsung merespons dengan cemas. Ya Tuhan, Lisa, ada apa dengan suaramu? Kenapa kau terdengar seperti dari lubang kuburan? Kau baik-baik saja. Alisa memulai sandiwaranya, sebuah mahakarya akting yang harus meyakinkan Maya dan, secara tidak langsung, seluruh kota. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa lagi, Mei. Aku sendirian di rumah besar ini. Bu Ratna dan Devan meninggalkanku sendirian untuk merawat Nenek Lastri. Nenek kondisinya sangat parah. Tadi malam ia batuk darah dan ranjangnya berguncang hebat. Aku harus membersihkan semuanya sendirian. Aku takut, Mei. Aku takut nenek akan pergi saat aku sendirian.
Alisa tidak berbohong tentang batu keras dan guncangan ranjang tadi malam. Kejadian itu memang terjadi, tetapi itu adalah bunyi jatuhnya Nenek Lastri di bab 3. Dengan kata-kata yang hati-hati, ia menciptakan narasi yang mengerikan. Nenek Lastri sekarat, Bu Ratna dan Riko meninggalkannya demi uang, dan Alisa, si menantu yang lemah, kini sendirian menanggung beban itu. Apa? Mereka meninggalkan Nenek Lastri yang sekarat demi urusan bisnis? Itu jahat sekali, Lisa. Seru Maya, suaranya penuh kemarahan dan keterkejutan, persis reaksi yang diinginkan Alisa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat lelah. Mei, tolong doakan aku dan nenek. Aku harus kembali merawatnya. Jangan beritahu siapapun. Ya? Aku tidak ingin membuat masalah. Aku takut Bu Ratna marah padaku, pinta Alisa, padahal yang sebenarnya ia inginkan adalah kebalikan dari itu. Ia ingin Maya menyebarkan cerita ini ke seluruh lingkaran sosialnya. Begitu telepon ditutup, Alisa tersenyum kecil. Ia tahu, dalam waktu 24 jam, kabar tentang Nenek Lastri yang sekarat, dan kekejaman Bu Ratna yang meninggalkan menantunya sendirian, akan menjadi bumbu gosip utama di kalangan sosialita, menciptakan tekanan moral dan sosial yang akan memaksa Bu Ratna untuk segera kembali dan bertindak. Nenek Lastri, yang mendengar sebagian percakapan itu melalui pintu yang sedikit terbuka, mengangguk puas. Luar biasa, Alisa. Kau memiliki bakat yang terpendam. Sekarang, Bu Ratna akan kembali bukan hanya karena rencananya, tetapi juga karena ia tidak ingin reputasinya hancur di mata masyarakat. Kini, mereka harus menentukan momen puncak. Nenek Lastri, dengan ketenangan yang menakjubkan, melihat kalender di dinding. Bu Ratna berencana kembali lusa pagi. Dia ingin semuanya selesai sebelum akhir pekan. Kita harus melakukan satu hal lagi untuk memancingnya pulang malam ini juga. Apa, Nek? Tanya Alisa, kini sepenuhnya terbawa oleh adrenalin strategi ini. Nenek Lastri menarik napas panjang. Kau harus menciptakan situasi darurat yang tidak bisa diabaikan oleh Bu Ratna. Sesuatu yang akan memaksa mereka kembali sekarang, malam ini, panik, dan tergesa-gesa. Sesuatu yang akan membuat Pak Hasan dapat menyergap mereka sebelum mereka sempat menarik napas. Tapi apa? Jika saya bilang nenek meninggal, itu terlalu jauh. Mereka akan curiga, kata Alisa. Tidak. Bukan kematian, jawab Nenek Lastri, matanya berkilat penuh rencana. Kita harus menggunakan kelemahan terbesar mereka, ketakutan kehilangan kendali. Kau harus menghubungi Devan, suamimu, si pengecut itu, dan memberitahu dia satu hal yang sangat spesifik. Kau akan memanggil polisi karena kau merasa nenek dalam bahaya dan kau tidak tahan lagi. Strategi itu kejam, tetapi brilian. Bu Ratna tidak takut pada kematian ibunya, tetapi ia takut pada polisi dan keterlibatan pihak berwajib yang akan mengancam sandiwara wasiat palsunya. Devan, yang lemah dan selalu ingin menghindari masalah, pasti akan langsung panik dan segera menelepon ibunya. Alisa mengangguk, mengambil kembali teleponnya. Jari-jarinya menekan nomor Devan. Devan mengangkatnya dengan suara malas, jelas sedang menikmati waktu jauh dari rumah. Ya, sayang, ada apa? Nenek baik-baik saja, kan? Tanya Devan, nada suaranya sedikit terganggu. Alisa menarik napas, memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya. Suaranya terdengar putus asa dan sedikit gila. Tidak, Devan, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahu apa yang dilakukan ibumu. Aku sudah menemukan keanehan. Nenek semakin parah, dan aku merasa aku dalam bahaya. Jika kamu tidak segera pulang dan menjelaskan semuanya, aku akan memanggil polisi. Aku akan bilang pada polisi bahwa ibumu meninggalkan nenek yang sekarat di bawah perawatanku, dan aku takut ada yang tidak beres. Alisa menutup teleponnya sebelum Devan sempat menjawab, sebuah tindakan yang berani dan putus asa. Ia kembali ke kamar Nenek Lastri, gemetar. Misi selesai. Bola api sudah diluncurkan. Nenek Lastri tersenyum tipis. Selesai. Sekarang, tunggu. Devan akan panik dan menelepon Bu Ratna. Bu Ratna akan marah besar dan akan segera terbang kembali untuk mengendalikan situasimu. Mereka akan tiba dalam beberapa jam ke depan, penuh amarah dan kesombongan. Itu adalah waktu yang sempurna bagi Pak Hasan untuk menunggu mereka dengan umpan terbaik kita.
Sekarang, kita istirahat, Alisa. Kita telah memulai balasan dendam, dan malam ini, Bu Ratna yang akan panik. Alisa menatap Nenek Lastri, merasa kelelahan, tetapi juga bangga. Ia telah berubah dari menantu yang tertindas menjadi sekutu strategis yang cerdik. Strategi balas dendam telah dimulai, dan panggung sudah disiapkan untuk kedatangan dramatis Bu Ratna dan Riko yang akan datang dalam kepanikan. Jam terasa berdetak mundur, bukan maju. Setelah telepon putus asa Alisa kepada Devan, rumah besar itu diselimuti keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Mereka tahu, mobil Bu Ratna dan Riko kini melaju kencang di jalan tol, dipenuhi kemarahan dan ketakutan finansial. Ini adalah waktu penantian yang paling menentukan, waktu di mana segala persiapan terakhir harus dilakukan untuk menyambut musuh yang datang dalam keadaan panik. 2 jam, bisik Nenek Lastri dari ranjang, suaranya tegang. Mereka akan tiba dalam 2 jam. Itu perkiraan tercepat mereka dari bandara, terutama jika Bu Ratna mengendarai sendiri dalam keadaan marah. Kita harus menyiapkan drama kecelakaan palsu sekarang, Alisa. Itu harus sempurna. Drama yang dimaksud adalah sebuah sandiwara krisis medis yang harus cukup dramatis untuk membuat Bu Ratna panik dan mengabaikan detail dokumen, tetapi tidak terlalu parah hingga memanggil para medis sungguhan yang bisa mengungkap sandiwara lumpuh Nenek Lastri. Nenek Lastri mengeluarkan beberapa perlengkapan tersembunyi dari balik bantalnya. Sebotol kecil gliserin untuk menciptakan ilusi keringat dingin yang berlebihan dan sedikit pewarna makanan merah yang dicampur dengan air liur untuk ilusi batuk parah. Alisa mulai merias Nenek Lastri dengan cermat. Ia memulas wajah Nenek Lastri agar tampak pucat pasi, kemudian mengoleskan gliserin di dahi dan pelipis Nenek Lastri, menciptakan butiran keringat yang tampak nyata dan mengerikan. Nenek Lastri sendiri melatih napasnya, pendek, tersengal-sengal, dan dangkal, seperti seseorang yang berjuang melawan sakit di paru-paru. Ingat, Alisa, desis Nenek Lastri, saat mereka tiba, kau harus terlihat hancur, tetapi tetap di sisi ranjangku. Jangan beri mereka kesempatan untuk menenangkan diri. Tepat ketika persiapan medis palsu selesai, sebuah mobil lain memasuki pekarangan, tanpa membunyikan klakson, bergerak senyap seperti hantu. Itu adalah Pak Hasan. Alisa bergegas menyambut pengacara Nenek Lastri di pintu samping, di mana Pak Hasan berdiri dengan koper kulit tua yang berisi umpan, perubahan wasiat terakhir palsu yang menjadi jebakan hukum. Anda harus bersembunyi di gudang belakang, Pak, bisik Alisa dengan napas terengah-engah, matanya waspada. Bu Ratna bisa datang kapan saja, dan dia pasti akan mencari Anda, tetapi kita tidak ingin dia tahu Anda sudah berada di sini. Begitu dia memasuki rumah, Anda harus muncul secara dramatis, seolah Anda baru saja tiba dari jauh. Pak Hasan, seorang pria tua yang cerdas dan penuh perhitungan, mengangguk tanpa banyak bicara. Ia melihat ke kamar Nenek Lastri yang remang-remang, melihat persiapan drama di dalam, dan tersenyum tipis. Rencana yang brilian, Nyonya Lastri selalu selangkah lebih maju. Aku akan menunggu sinyalmu, Alisa. Keselamatan Nyonya Lastri adalah prioritas. Alisa memastikan Pak Hasan tersembunyi dengan aman di gudang belakang, tempat yang jarang disentuh dan tidak memiliki jendela ke arah pekarangan depan. Ia kembali ke kamar Nenek Lastri, jantungnya berdebar kencang. Panggung sudah siap. Para aktor utama dan pemain kunci sudah berada di posisi masing-masing. Hanya tinggal menunggu kedatangan para penjahat. 15 menit kemudian, suara drum mobil yang marah dan rem yang diinjak tiba-tiba terdengar keras dari pekarangan depan. Bu Ratna dan Riko telah tiba, terburu-buru dan dipenuhi amarah yang membara karena ulah Alisa. Pintu depan dibuka dengan tendangan keras, dan Bu Ratna melangkah masuk. Wajahnya merah padam, seolah ia bisa melahap siapa saja di depannya. Di belakangnya, Riko terlihat gugup, sementara Devan berjalan dengan bahu terkulai, matanya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan akan ledakan amarah ibunya. Alisa, apa-apaan kau? Siapa yang kau ancam panggil polisi? Kau mau menghancurkan reputasi kami? Bu Ratna langsung berteriak. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Ia tidak peduli pada Nenek Lastri, prioritas pertamanya adalah mengendalikan Alisa dan memastikan tidak ada pihak luar yang tahu tentang situasi mereka, terutama polisi. Alisa, yang sudah menunggu di ruang tengah, menoleh dengan wajah penuh air mata, yang ia pancing sendiri, dan kekacauan. Ia memainkan peran menantu yang sudah diambang batas kewarasan.
Bu, Nenek. Nenek Lastri semakin parah. Bu, saya takut. Saya takut nenek akan meninggal. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah mencoba menelepon Devan, tapi dia tidak mengangkatnya. Omong kosong. Nenek hanya tidur. Dia tidak akan mati sebelum dokumennya selesai. Geram Bu Ratna, tetapi kata-kata itu keluar dengan suara yang lebih gemetar dari biasanya. Ketakutan itu nyata, ketakutan kehilangan 70 miliar rupiah. Bu Ratna segera berlari menuju kamar Nenek Lastri. Riko mengikutinya dengan cemas, meninggalkan Devan yang hanya bisa berdiri di ruang tamu, melihat kehancuran rumah tangganya tanpa berani bertindak. Bu Ratna membuka pintu kamar Nenek Lastri, dan seketika ia terpaku. Drama kecelakaan palsu bekerja dengan sempurna. Di ranjang, Nenek Lastri terbaring miring, wajahnya yang pucat dipenuhi keringat dingin, dan ia terengah-engah. Setiap napasnya terdengar seperti upaya keras terakhir. Di sudut mulut Nenek Lastri, terlihat noda samar warna merah, ilusi batuk darah. Pemandangan itu, ditambah dengan kelelahan yang nyata dari Alisa yang terlihat berdiri di sisi ranjang Nenek Lastri, cukup untuk membuat Bu Ratna kehilangan kendali. Ya Tuhan! Nenek! Riko, cepat panggil dokter. Cepat! Perintah Bu Ratna. Nada suaranya kini bukan lagi amarah, melainkan kepanikan total yang bercampur dengan perhitungan keji. Dia tidak takut pada kematian Nenek Lastri, dia takut pada kematian Nenek Lastri sebelum surat wasiat palsu mereka ditandatangani. Riko sudah akan berlari keluar, tetapi Bu Ratna segera menariknya kembali. Tunggu. Jangan panggil dokter sungguhan. Mereka bisa bertanya macam-macam. Kita harus memikirkan surat itu dulu. Kalau nenek meninggal sebelum tanda tangan. Kalimat Bu Ratna terputus, ketakutan finansial mencekiknya. Tepat pada momen kepanikan total Bu Ratna, saat ia sedang bergumul antara menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan uangnya, pintu kamar terbuka lebih lebar, dan Pak Hasan melangkah masuk. Kedatangannya sangat dramatis. Seolah ia muncul entah dari mana, seolah ia adalah utusan takdir. Nyonya Ratna, syukurlah Anda sudah kembali. Seru Pak Hasan, suaranya tegas dan mendesak. Saya di sini atas instruksi terakhir Nyonya Lastri. Saya baru saja tiba, dan saya mendengar kondisinya sangat kritis. Bu Ratna dan Riko terkejut melihat kehadiran Pak Hasan, pengacara keluarga yang disegani. Pak Hasan, bagaimana Anda tahu? Tanya Bu Ratna, kecurigaannya sesaat kalah oleh kepanikan. Nyonya Lastri menelepon saya sebelum kondisinya memburuk total. Beliau tahu dia tidak punya banyak waktu. Jelas Pak Hasan, sambil membuka koper kulitnya dengan gerakan tergesa-gesa, menampakkan dokumen bermaterai yang terlihat sangat resmi. Beliau meminta saya untuk segera mengurus perubahan wasiat terakhir. Beliau sadar tidak akan bertahan. Ini adalah keputusan final beliau. Pak Hasan meletakkan dokumen itu di meja kecil di samping ranjang Nenek Lastri, tepat di bawah hidung Bu Ratna. Dokumen itu dihiasi segel resmi dan terlihat sangat sah. Nyonya Ratna, kita tidak punya banyak waktu. Nyonya Lastri terlalu lemah untuk memegang pena, kata Pak Hasan, matanya fokus pada Nenek Lastri yang terus terengah-engah. Dalam kondisi seperti ini, Nyonya Lastri telah memberikan kuasa penuh kepada Anda sebagai anak tertua untuk menandatangani dan menyaksikan dokumen ini, untuk mempercepat prosesnya, sehingga keinginan terakhirnya terpenuhi. Bu Ratna membaca sekilas judul di halaman pertama dokumen itu. Judulnya terdengar seperti pengalihan aset untuk dirinya dan Riko. Matanya menyala oleh keserakahan yang membutakan. Dia melihat Nenek Lastri yang sekarat di ranjang, dia melihat 70 miliar rupiah yang bisa hilang kapan saja, dan dia melihat dokumen yang tampaknya memberikan kekayaan itu kepadanya sekarang juga. Dalam kepanikan karena drama kecelakaan palsu Nenek Lastri dan ketakutan kehilangan uang, Bu Ratna tidak membaca detail kecil di tengah dokumen. Dia hanya fokus pada kemenangan yang sudah di depan mata. Baiklah, berikan padaku, geram Bu Ratna, meraih pena dari tangan Riko yang kebingungan. Dengan tangan gemetar, Bu Ratna menandatangani dokumen, umpan, itu dengan tergesa-gesa, tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani pengakuan hukum yang akan membatalkan semua wasiat palsu yang telah ia siapkan, dan secara otomatis mengaktifkan klausul pencabutan hak warisnya dalam wasiat asli Nenek Lastri. Riko, yang juga buta oleh keserakahan, ikut membubuhkan tanda tangannya sebagai saksi. Devan, yang masih berdiri mematung di ambang pintu, melihat ibunya dan adiknya menandatangani dokumen itu,
Sebuah tindakan yang ia kira adalah pemenuhan keinginan terakhir nenek, bukan sebuah kejahatan. Jebakan telah tertutup. Pak Hasan tersenyum kecil. Senyum kemenangan yang hanya ia dan Alisa pahami. Ia mengambil dokumen itu dengan hati-hati. Terima kasih, Nyonya Ratna. Keinginan terakhir Nyonya Lastri telah dipenuhi. Sekarang, dia bisa tenang. Bu Ratna, yang merasa sudah memenangkan 70 miliar rupiah, kini kembali fokus pada Alisa. Ia melangkah mendekati Alisa, matanya penuh kebencian. Sekarang, giliranmu, Alisa. Kau akan menyesal karena berani mengancam kami dengan polisi. Kau akan membayar mahal untuk semua ini, dan kau akan segera keluar dari rumah ini tanpa sepeser pun. Setelah nenek selesai. Bu Ratna menekankan kata, selesai, dengan nada yang dingin dan kejam, tidak menyadari bahwa sandiwaranya baru saja berakhir, dan sandiwara yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamar nenek Lastri kini dipenuhi udara kemenangan yang beracun. Bu Ratna berdiri tegak di samping ranjang, matanya berkilat-kilat karena euforia tak terkendali. Ia baru saja menandatangani dokumen yang ia yakini mengamankan harta 70 miliar rupiah miliknya, dan ia merasa tak ada yang bisa menghentikannya. Rasa lega karena sandiwara mengerikan nenek Lastri telah selesai, dan kekayaan sudah di tangan, membuat Bu Ratna lupa diri. Sementara Riko menyeringai, menggosok-gosok tangan, matanya sudah membayangkan kemewahan baru. Kau lihat, Alisa, ujar Bu Ratna, suaranya kini kembali pada nada dominasi yang dingin, tetapi kali ini, diselimuti kesombongan tak terbatas. Ia melangkah mendekati Alisa, yang masih berdiri di sana dengan wajah pura-pura putus asa. Kau benar-benar tidak berguna. Hanya bisa merawat orang lumpuh dan menangis. Sekarang, setelah semua selesai, kau harus enyah dari rumah ini. Devan, urus perceraian secepatnya. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga kaya ini. Dia sudah menanggung hutang bakti, dan sekarang, waktunya untuk keluar. Ancaman itu menusuk, tetapi Alisa menahannya, memainkan peran pasifnya. Ia hanya menundukkan kepala, seolah hancur oleh ancaman pengusiran dan perceraian itu. Riko terkekeh. Benar, Kak. Kasihan sekali kau, Alisa. Kau hanya mendapatkan tugas kotornya, dan kami yang mendapatkan hasilnya. Kau hanya mendapatkan air mata, sedangkan kami mendapatkan 70 miliar. Di tengah luapan kemenangan Bu Ratna dan Riko, Devan yang sedari tadi mematung di ambang pintu, tampak semakin menyedihkan. Ia menyaksikan ibunya mengancam istrinya dengan perceraian, menyaksikan adiknya menertawakan penderitaan Alisa, dan ia tetap diam. Sebuah boneka tanpa jiwa yang terbuat dari kepasifan dan ketakutan. Keraguan mulai merayapi wajah Devan, tetapi dia terlalu takut untuk melawan dominasi ibunya. Nyonya Ratna, saya rasa urusan saya sudah selesai, kata Pak Hasan dengan tenang, suaranya memecah keheningan yang dipenuhi arogansi. Pak Hasan mengemasi koper kulitnya, tetapi tatapannya tidak lepas dari Bu Ratna, tatapan yang kini penuh penilaian. Saya harap Anda akan menghargai keinginan terakhir Nyonya Lastri. Tentu saja saya akan menghargainya, Pak Hasan, cibir Bu Ratna. Keinginan terakhirnya adalah agar saya dan Riko kaya raya. Sekarang, bisakah Anda keluar? Saya ingin membersihkan ruangan ini dan membuang semua yang tidak perlu di sini. Kalimat, membuang semua yang tidak perlu, itu jelas merujuk pada Alisa dan nenek Lastri yang dianggapnya sebentar lagi akan mati. Saat Bu Ratna berbalik, siap untuk menikmati kemenangan dan merencanakan pesta pora, sebuah gerakan kecil di ranjang menghentikan langkahnya. Itu adalah gerakan yang sangat halus, tetapi di mata Alisa, itu adalah sinyal. Nenek Lastri membuka mata, tatapannya yang tajam bertemu dengan tatapan Alisa, sebuah konfirmasi tanpa kata. Lalu, hal yang paling mustahil terjadi. Nenek Lastri yang lumpuh, yang sedari tadi terbaring kaku, tiba-tiba bergerak. Ia tidak hanya batuk atau menggeliat. Dengan perlahan, dengan kekuatan yang menakjubkan, Nenek Lastri mengangkat tangan kanannya, meraih selimut tebal yang menutupi kakinya, dan menyibakkannya ke samping. Kemudian, dengan postur yang sempurna dan punggung yang tegak, Nenek Lastri bangkit dan duduk di ranjang. Kedua kakinya menjuntai, siap menjejak lantai. Wajah Bu Ratna, Riko, dan Devan seketika membeku. Ekspresi mereka berubah dari euforia menjadi kejutan yang murni,
Kejutan yang melumpuhkan semua kemampuan mereka untuk berbicara atau bergerak. Mulut Bu Ratna terbuka, matanya melotot, seolah ia sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Pengakuan tersembunyi itu, yang selama ini dimainkan Nenek Lastri sendirian, kini terungkap dengan dramatis. Mengejutkan, bukan? Suara Nenek Lastri terdengar, tidak lagi lemah dan tersengal-sengal, tetapi kuat, jelas, dan dingin, memancarkan otoritas seorang wanita yang tidak pernah kehilangan kekuasaannya. Kau kira aku mati? Kau kira aku lumpuh? Kau kira aku tidak bisa melihat semua kebusukan dan keserakahan kalian? Bu Ratna adalah yang pertama mendapatkan kembali suaranya. Meskipun suaranya kini melengking tinggi, dipenuhi ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Kau gila, Nek. Ini pasti ulah wanita ini. Alisa, kau pasti menyuntiknya dengan sesuatu. Kau membuat nenek menjadi gila. Bu Ratna menunjuk Alisa, berusaha mengalihkan semua kesalahan. Riko, yang masih syok, mencoba menolong ibunya. Ya, Bu, pasti dia. Dia mencoba merusak warisan kita. Panggil polisi, Bu. Nenek kita diracuni. Nenek Lastri tertawa, tawa yang kering dan ironis. Tawa itu menghancurkan sisa-sisa kesombongan Bu Ratna. Aku tidak gila, Ratna. Aku hanya lebih pintar dari yang kau kira. Sandiwara kelumpuhan ini adalah ujian. Ujian yang gagal kau lewati dengan skor yang sangat memuaskan, bahkan melebihi ekspektasiku. Nenek Lastri turun dari ranjang, kakinya menjejak lantai dengan mantap, dan ia berjalan perlahan mendekati Bu Ratna. Setiap langkah Nenek Lastri adalah hantaman psikologis bagi Bu Ratna. Kau pikir aku tidak tahu kau mencoba memalsukan wasiatku? Kau pikir aku tidak tahu kau meninggalkan menantuku yang berharga ini sendirian di sini, hanya untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana? Kau bahkan mengirim mata-mata untuk mengawasiku. Nenek Lastri menatap tajam ke arah Bu Ratna. Kau meninggalkan aku agar aku mati pelan-pelan. Itu bukan hanya keserakahan, Ratna, itu adalah niat membunuh. Bu Ratna menggeleng cepat, air mata mulai menggenang di matanya, air mata yang bukan berasal dari rasa bersalah, melainkan dari ketakutan kehilangan 70 miliar rupiah. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Kami hanya ingin warisan kami. Warisan? Nenek Lastri mendengus. Warisan itu hanya untuk orang yang pantas. Tiba-tiba, Pak Hasan yang sedari tadi berdiri diam di sudut, bergerak maju. Ini adalah saatnya menunjukkan bukti. Ia membuka koper kulitnya dan mengeluarkan 2 dokumen. Nyonya Ratna, Nyonya Riko, ujar Pak Hasan dengan nada resmi yang mengintimidasi. Saya meminta Anda untuk melihat ini. Dokumen pertama, ini adalah dokumen yang tadi Anda tanda tangani dengan tergesa-gesa. Dokumen ini, yang Anda kira adalah pengalihan aset, sebenarnya adalah pengakuan Anda bahwa Anda telah mencoba membatalkan wasiat asli Nyonya Lastri. Lalu, Pak Hasan meletakkan dokumen kedua di atas meja, dokumen yang jauh lebih mengerikan. Dan ini, Nyonya Ratna dan Nyonya Riko, adalah draft wasiat palsu yang Anda persiapkan, yang baru saja Alisa temukan di kamar Anda tadi malam. Dan di baliknya, Pak Hasan membalik halaman dokumen itu, terdapat jadwal rinci pemutusan daya listrik dan air di kamar Nyonya Lastri. Sebuah rencana yang Anda buat untuk memastikan Nyonya Lastri meninggal setelah Anda menandatangani dokumen palsu ini. Wajah Bu Ratna dan Riko langsung berubah warna menjadi abu-abu. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu, hanya mereka berdua yang memiliki rencana keji itu. Bukti dan pengakuan tersembunyi itu kini menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Rencana pembunuhan yang tersembunyi, kini terkuak di depan mata. Devan yang selama ini diam membisu, tiba-tiba tersentak. Ia melihat jadwal pemutusan daya listrik dan air, ia mendengar kata, pembunuhan berencana. Ia menatap ibunya, Bu Ratna, yang kini wajahnya penuh keringat dan ketakutan. Devan menyadari kengerian yang selama ini ia hindari. Mama, itu tidak benar. Ma, jelaskan pada kami. Apa-apaan ini? Kenapa Mama mau membunuh nenek? Devan berteriak, suaranya pecah, pahlawan yang terlambat muncul, yang hanya bisa menunjukkan keberanian setelah ibunya tertangkap basah. Bu Ratna hanya bisa menggeleng, tidak mampu berkata-kata, kini terperangkap antara ketakutan hukum dan rasa malu yang mematikan.
Riko tersungkur ke lantai, semua kesombongannya lenyap, digantikan oleh kepanikan. Alisa menatap Devan. Suaminya yang pengecut itu kini tampak seperti anak kecil yang terluka. Di mata Devan, Alisa melihat rasa sakit dan penyesalan yang tulus. Penyesalan karena memilih pasif. Alisa tahu, Devan bukan bagian dari konspirasi pembunuhan. Tetapi pasifnya Devan yang membuat Bu Ratna merasa bebas untuk berbuat keji. Nenek Lastri menoleh ke Pak Hasan. Pak Hasan, sekarang Anda umumkan. Siapa yang berhak atas warisan 70 miliar rupiah ini? Pak Hasan menghela napas. Sesuai dengan wasiat asli yang sudah saya amankan, Nyonya Ratna dan Nyonya Riko, karena Anda telah melakukan upaya penipuan, pemalsuan, dan terbukti berniat jahat terhadap Nyonya Lastri, semua hak waris Anda secara otomatis dicabut. Dan Nyonya Lastri, yang kini telah pulih dan membuktikan niat jahat Anda, berhak untuk menentukan kembali nasib aset-aset tersebut, serta menuntut Anda secara hukum. Rasa kemenangan yang baru Bu Ratna rasakan 5 menit lalu, kini hancur berkeping-keping. 70 miliar rupiah itu hilang, dicabut, bukan oleh kematian, tetapi oleh kegagalan sandiwaranya. Bu Ratna, sang ratu drama, kini telah dijatuhkan dari singgasananya. Kekalahan Bu Ratna dan Riko di kamar Nenek Lastri pada bab 6 terasa seperti kekalahan di ruang sidang. Tetapi Nenek Lastri tahu bahwa untuk memastikan mereka tidak pernah bangkit lagi, untuk menghancurkan sumber kesombongan mereka, yaitu reputasi sosial, pengungkapan itu harus dilakukan di panggung yang lebih besar. Tidak cukup hanya mencabut hak waris mereka. Alisa, ujar Nenek Lastri, yang kini sudah mengenakan gaun sutra terbaiknya, duduk tegak di sofa ruang tamu seolah tak pernah ada hari di mana ia terbaring tak berdaya. Sosoknya memancarkan aura kekuasaan yang sesungguhnya. Mereka hidup dari gengsi dan nama baik palsu. Kita harus menghancurkan fondasi itu. Kita akan mengadakan perayaan. Perayaan yang dimaksud bukanlah perayaan kesembuhan Nenek Lastri, melainkan sebuah jebakan sosial. Alisa, yang kini bertindak sebagai tangan kanan Nenek Lastri, segera menjalankan perintah itu. Dalam waktu 24 jam, undangan disebarkan dengan cepat melalui telepon dan pesan singkat, mengumumkan acara syukuran kesembuhan ajaib Nenek Lastri yang akan diadakan malam itu juga. Nenek Lastri menggunakan jaringan dan nama lamanya, memastikan semua kerabat besar, rekan bisnis penting, dan bahkan beberapa sosialita yang mendengar gosip dari Maya, sahabat Alisa, akan hadir. Undangan itu terasa mendadak, dramatis, dan sangat khas sinetron, memastikan tingkat kehadiran yang tinggi didorong oleh rasa penasaran. Bu Ratna dan Riko, meskipun sudah tahu wasiat mereka dicabut dan bukti kejahatan mereka ditemukan, terpaksa datang. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka absen dari syukuran, ibunya yang baru, sembuh ajaib, itu akan mengkonfirmasi semua gosip buruk yang sudah beredar. Mereka masuk ke dalam rumah dengan kepala tegak, sebuah tindakan yang dipenuhi arogansi palsu, berusaha mempertahankan sandiwara bahwa mereka adalah anak dan cucu yang berbakti. Kau berani sekali membuat drama seperti ini, Nenek? Bisik Bu Ratna pada Nenek Lastri, matanya memancarkan ancaman di tengah kerumunan tamu yang mulai berdatangan. Kau sudah mengambil uang kami, jangan hancurkan reputasi kami. Kau akan menyesal jika melakukan itu. Reputasi? Balas Nenek Lastri dengan senyum dingin. Reputasimu sudah hancur sejak kau menandatangani rencana pembunuhanku, Ratna. Kau datang ke perayaanku. Nikmati pertunjukannya. Alisa, yang mengenakan pakaian sederhana namun elegan, berdiri di sisi Nenek Lastri, menerima ucapan selamat dari para tamu yang terkejut melihat Nenek Lastri yang kini berdiri tegak. Para tamu berbisik-bisik, mengkonfirmasi kebenaran gosip yang mereka dengar, dan mengamati Bu Ratna dan Riko dengan tatapan penuh pertanyaan. Devan, suaminya, berdiri jauh di sudut ruangan, tampak hancur, mencoba menjauh dari ibunya dan Alisa sekaligus, dihantui rasa malu dan bersalah. Tepat saat suasana mencapai puncak kehebohan, Nenek Lastri mengambil mikrofon dan berdiri di tangga utama, sebuah posisi yang memberinya otoritas penuh. Semua bisikan berhenti, semua mata tertuju padanya. Selamat datang, hadirin sekalian. Suara Nenek Lastri terdengar keras dan jelas, tidak ada sedikit pun jejak kelemahan. Kalian semua datang untuk merayakan kesembuhan ajaibku. Tapi aku harus mengoreksi. Malam ini bukanlah malam syukuran, melainkan pengungkapan di tengah perayaan.
Wajah Bu Ratna dan Riko seketika memucat, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan publik terakhir Nenek Lastri. Nenek Lastri melanjutkan, "Kalian semua tahu, aku terbaring sakit selama hampir setahun. Seluruh kota tahu aku lumpuh dan tak berdaya. Itu adalah sandiwara. Aku tidak lumpuh. Aku hanya berpura-pura untuk menguji keserakahan keluargaku sendiri." Suara gemuruh terdengar dari para tamu. Teriakan kaget dan bisikan histeris memenuhi ruangan. Nenek Lastri mengangkat tangan, meminta keheningan. "Aku melakukan sandiwara ini karena anakku, Bu Ratna, dan cucuku, Riko, telah merencanakan penggelapan wasiat senilai 70 miliar rupiah milikku. Mereka mengira aku akan segera mati, mereka meninggalkan menantuku, Alisa, sendirian untuk merawatku, bukan karena bakti, melainkan untuk memastikan aku tidak bisa pergi kemana-mana." Nenek Lastri mengarahkan pandangannya tajam pada Bu Ratna, yang kini bergetar. "Mereka bahkan tidak hanya ingin mengambil uangku. Mereka menyiapkan rencana keji. Mereka telah membuat jadwal untuk memutus daya listrik dan air di kamarku setelah wasiat palsu mereka ditandatangani, agar aku meninggal sendirian dalam kegelapan." Nenek Lastri memberikan sinyal kepada petugas yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, sebuah layar proyektor besar diturunkan, dan di sana, muncul gambar draft wasiat palsu Bu Ratna yang ditemukan Alisa, diikuti dengan gambar jadwal pemutusan listrik dan air yang mematikan. Bukti yang tak terbantahkan, disajikan di depan umum. Ruangan itu hening, terkejut oleh bukti visual kekejaman yang tak terbayangkan itu. Keheningan itu pecah oleh teriakan panik dan marah dari para tamu yang merasa jijik. "Lihatlah, inilah anak dan cucu yang kalian kagumi. Mereka adalah penipu dan berpotensi pembunuh," seru Nenek Lastri. Bu Ratna tidak bisa menahan diri lagi. Reputasinya yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam hitungan detik. Ia berteriak histeris, mencoba merebut mikrofon dari Nenek Lastri, tetapi dihentikan oleh para pengawal yang sudah disiapkan. "Tidak. Kalian semua dibohongi. Dia gila. Nenek ini gila. Alisa yang merencanakan semua ini. Dia yang membuat nenekku gila," teriak Bu Ratna, menunjuk Alisa. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Kata-kata itu hanyalah keputusasaan. Saat kekacauan mencapai puncaknya, Pak Hasan melangkah maju, berdiri di samping Nenek Lastri. Pria ini, seorang pengacara terkemuka, adalah pengukuh kebenaran. "Hadirin sekalian," ujar Pak Hasan dengan suara tenang yang memotong kepanikan. "Saya Pak Hasan, pengacara Nyonya Lastri. Saya mengkonfirmasi kebenaran semua yang Anda lihat dan dengar. Dan berdasarkan bukti niat jahat dan pemalsuan yang sudah ditandatangani oleh Nyonya Ratna dan Tuan Riko, merujuk pada dokumen jebakan di bab 5, Nyonya Lastri telah mencabut semua hak waris mereka. Dan bukan hanya itu," lanjut Pak Hasan, nada suaranya berubah serius. "Mewakili Nyonya Lastri, kami malam ini juga akan melaporkan Nyonya Ratna dan Tuan Riko ke pihak berwajib, atas tuduhan upaya penipuan besar-besaran dan kekerasan dalam rumah tangga bentuk penelantaran yang membahayakan nyawa. Kami meminta maaf atas drama ini, tetapi kami harus membersihkan nama baik Nyonya Lastri dan melindungi asetnya yang bernilai 70 miliar rupiah." Pengumuman tuntutan dan penahanan itu, sebagai persiapan untuk bab 8, adalah pukulan terakhir. Bu Ratna jatuh tersungkur ke lantai, gaun mahalnya kini basah oleh air mata kekalahan dan rasa malu yang mematikan. Riko berdiri gemetar, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya: uang, kebebasan, dan reputasi. Di tengah kekacauan itu, Alisa menatap Devan di sudut. Mata Devan bertemu dengannya, penuh penyesalan, kini menyadari sepenuhnya betapa jahatnya keluarganya dan betapa luar biasanya istrinya. Alisa tersenyum tipis. Ia telah memenangkan pertempuran, bukan hanya untuk uang Nenek Lastri, tetapi untuk harga dirinya sendiri. Pengungkapan di tengah perayaan ini telah menjadi titik balik, menghancurkan musuhnya secara publik, dan menyiapkan mereka untuk konsekuensi hukum yang tak terhindarkan. Keramaian pesta yang semula dipenuhi kejutan dan bisikan histeris kini berubah menjadi suasana tegang yang mencekam. Hanya beberapa menit setelah Pak Hasan mengumumkan dimulainya tuntutan hukum, sirene mobil polisi terdengar melengking di luar gerbang, sebuah suara yang menandai dimulainya babak baru yang tak terhindarkan. Bu Ratna dan Riko yang tersungkur di lantai, tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatan mereka, bukan untuk melawan kebenaran, melainkan untuk melancarkan serangan verbal terakhir.
Bu Ratna melompat berdiri, wajahnya penuh air mata dan makian, mengarahkannya sepenuhnya kepada Alisa. Ini semua salahmu, kau wanita licik. Kau yang meracuni pikiran nenek. Kau yang ingin merebut semua kekayaan kami. Lihat saja, Alisa, aku akan keluar dari sini dan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu menyesal telah lahir. Teriak Bu Ratna, suaranya serak karena dendam. Riko, di sampingnya, hanya bisa mengeluarkan erangan putus asa, menyadari bahwa ia telah kehilangan seluruh kemewahan yang selama ini ia nikmati, hanya karena keserakahan sesaat. Di tengah kekacauan itu, Nenek Lastri berdiri tegak, membiarkan semua teriakan itu menghantamnya tanpa sedikitpun kerutan di wajahnya. Alisa, yang selama ini selalu takut pada ancaman Bu Ratna, kini menatapnya dengan ketenangan dingin. Ia telah mencapai titik di mana ancaman Bu Ratna hanya terdengar seperti gonggongan anjing yang terikat. Devan sendiri berdiri mematung di sudut, menyaksikan ibunya berubah menjadi monster yang berteriak. Pintu terbuka, dan beberapa petugas kepolisian yang tegap masuk ke dalam ruangan. Kedatangan mereka yang tenang dan profesional menjadi kontras yang tajam dengan histeria Bu Ratna. Pak Hasan segera bergerak, menyambut para petugas itu dan memberikan instruksi dengan nada resmi dan tanpa emosi. Tuan-tuan, saya Pak Hasan, pengacara Nyonya Lastri. Kedua orang ini, Nyonya Ratna dan Tuan Riko, telah dituntut atas upaya penipuan besar-besaran yang melibatkan pemalsuan dokumen wasiat senilai 70 miliar rupiah, serta penelantaran yang membahayakan nyawa dengan rencana pemutusan utilitas dasar di kamar Nyonya Lastri. Jelas Pak Hasan, menyodorkan 2 buah dokumen kunci. Draft wasiat palsu yang ditemukan Alisa, dan dokumen umpan yang ditandatangani Bu Ratna, yang secara hukum mengikat mereka dalam jebakan pengakuan. Saat Pak Hasan menjelaskan bukti-bukti itu, Bu Ratna mencoba menyela, mencoba menyangkal, mencoba menyuap, tetapi suaranya diabaikan. Ia kini tidak lagi di hadapan menantu yang lemah, melainkan di hadapan hukum yang dingin dan tak terbantahkan. Riko, yang melihat ibunya diabaikan, menjerit histeris. Ia berlari ke arah Nenek Lastri, berlutut, dan memohon ampun, memohon agar nenek menarik tuntutan itu. Nenek, jangan lakukan ini. Aku berjanji akan berubah. Aku akan mengurus nenek dengan baik. Aku mohon, nenek, kasihanilah kami. Jangan penjarakan mama. Ratap Riko, tetapi Nenek Lastri hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kau tidak memohon padaku, Riko. Kau memohon pada 70 miliar rupiah. Terlambat. Kau sudah memilih jalanmu, balas Nenek Lastri, suaranya bagaikan es. Tuntutan itu resmi. Petugas polisi membacakan hak-hak mereka dengan tenang, dan kemudian, tibalah saat penahanan. Seorang petugas mendekati Bu Ratna, yang langsung meronta-ronta dengan gila. Jangan sentuh aku. Aku wanita terhormat. Aku tidak bersalah. Aku akan memanggil pengacaraku. Aku akan memenjarakan kalian semua, teriak Bu Ratna. Teriakan itu adalah teriakan kekalahan total. Teriakan seorang ratu yang baru saja dilucuti dari semua kekuasaan dan kemewahannya. Saat Bu Ratna dibawa keluar dari ruangan, matanya mencari Alisa, dan ia meludahkan kalimat terakhirnya yang penuh kebencian. Kau yang memulai ini, Alisa. Kau akan berakhir lebih buruk dariku. Ingat itu. Riko juga dibimbing keluar, ia hanya bisa menangis terisak-isak, memanggil nama ibunya. Pemandangan itu, Bu Ratna yang melawan dan Riko yang menangis seperti bayi, adalah penutup yang sempurna bagi sandiwara kejahatan mereka. Di balik pintu, suara sirene mobil polisi kembali meraung, membawa Bu Ratna dan Riko menuju sel yang akan menjadi tempat mereka merenungi keserakahan mereka yang tak terhingga. Ruangan besar itu kembali sunyi. Hanya tersisa Nenek Lastri, Alisa, Pak Hasan, dan Devan. Keheningan itu terasa berat. Tetapi ini adalah keheningan pembersihan, keheningan setelah badai berlalu. Pak Hasan menghela napas lega. Tugas saya selesai, Nyonya Lastri. Kedua tersangka sudah dalam penahanan. Sekarang, Anda adalah pemilik sah yang tak terbantahkan atas semua aset 70 miliar rupiah. Saya akan mengurus proses hukum selanjutnya dan memastikan mereka mendapatkan hukuman setimpal atas rencana keji mereka. Setelah Pak Hasan pergi, hanya tersisa Alisa dan Devan di ruangan itu. Nenek Lastri duduk di sofa, mengamati mereka. Devan yang selama ini pasif dan pengecut, kini akhirnya bergerak.
Ia berjalan sempoyongan menuju Alisa, jatuh berlutut di depannya, menundukkan kepala dalam-dalam. Alisa, sayang, maafkan aku, Devan berbisik, suaranya pecah karena isak tangis yang tertahan. Aku sangat malu. Aku tahu, aku pengecut. Aku tahu aku tidak membelamu. Aku tidak tahu mama akan sekeji itu, tapi aku membiarkan semua ini terjadi. Aku membiarkanmu menderita. Aku membiarkan nenek dalam bahaya. Aku adalah suami yang gagal. Pengakuan Devan itu tulus. Alisa bisa merasakannya. Devan bukan pelaku utama, tetapi kegagalannya untuk bertindak telah membiarkan kejahatan itu berkembang. Alisa menatap wajah suaminya, wajah yang kini tidak lagi arogan seperti yang dipelajari dari ibunya, melainkan wajah yang benar-benar hancur. Nenek Lastri angkat bicara, suaranya lembut, tetapi penuh otoritas. Alisa, kau telah membuktikan dirimu. Harta 70 miliar itu sudah aman. Nasib Devan, kini sepenuhnya ada di tanganmu. Dia adalah suamimu, tetapi dia telah gagal melindungimu. Kau berhak untuk meninggalkannya. Alisa menarik napas dalam-dalam. Ia telah mendapatkan keadilan, ia telah memenangkan pertempuran melawan keluarga suaminya. Tapi kini, ia harus membuat keputusan tentang masa depannya dengan Devan. Ia berlutut, menyentuh bahu Devan. Bangun, Devan, kata Alisa, suaranya tidak lagi lemah, tetapi penuh kekuatan. Aku tidak bisa memaafkan semua yang kau lakukan dan tidak kau lakukan dalam semalam. Kau membiarkan ibumu menghancurkan kita. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Alisa menatap nenek Lastri. Ia tidak bisa melanjutkan hidup di rumah yang sama, di bawah bayangan kenangan buruk ini. Aku akan pergi, Devan. Aku butuh waktu. Kau harus membuktikan dirimu, bukan kepadaku, tapi kepada dirimu sendiri. Kau harus membangun hidupmu sendiri, tanpa bayangan ibumu, tanpa uang haram. Hanya dengan begitu, kita bisa bicara tentang kesempatan kedua. Alisa membuat keputusan tegas. Ia tidak menceraikan Devan saat itu juga, tetapi ia memberinya hukuman terberat, pemisahan, pengujian, dan tuntutan untuk berubah. Alisa membalikkan punggungnya, meninggalkan Devan yang tersungkur di lantai, dan berjalan keluar dari kamar, menuju kamar nenek Lastri. Pintu kamar Bu Ratna dan Riko kini disegel oleh garis polisi, sebuah simbol akhir kekuasaan mereka. Dengan Bu Ratna dan Riko ditahan, rumah itu kini terasa bersih. Alisa, ditemani nenek Lastri, mengambil satu langkah berani menuju kehidupan baru dan kesempatan kedua yang menunggunya. Pagi setelah penahanan Bu Ratna dan Riko, rumah besar itu terasa berbeda. Udara yang semula pengap dan mencekik kini terasa bersih, ringan, seolah racun kebencian dan keserakahan telah disedot keluar. Namun, Alisa tahu, ia tidak bisa tinggal di sana. Dinding-dinding rumah itu terlalu banyak menyimpan memori tentang penderitaan dan penindasan. Ia masuk ke kamar nenek Lastri, di mana nenek Lastri sudah menunggunya, berpakaian rapi, berseri-seri, sama sekali tidak tampak seperti wanita yang baru saja menjalankan sandiwara kelumpuhan yang melelahkan. Kita pergi, Alisa, ujar nenek Lastri, tatapannya penuh tekad. Kita tinggalkan semua kebusukan di sini. Rumah ini akan kusimpan sebagai aset, tetapi tidak akan pernah kita tinggali lagi. Nenek Lastri menatap Alisa dengan penuh kasih. Kau telah mempertaruhkan segalanya untukku. Kau membuktikan bahwa hati nurani jauh lebih berharga daripada kekayaan yang kotor. Warisan 70 miliar rupiah itu aman, dan aku berjanji, kau akan mendapatkan imbalan yang pantas. Tanpa menunda, nenek Lastri menghubungi Pak Hasan. Melalui serangkaian proses hukum yang cepat dan terstruktur, nenek Lastri membuat keputusan yang mengubah hidup Alisa selamanya. Ia secara resmi menunjuk Alisa sebagai penerima hadiah besar atas jasa dan keberaniannya, sebuah hadiah yang nenek Lastri sebut sebagai modal kebebasan, transfer dana senilai 50 miliar rupiah dari aset pribadinya ke rekening Alisa. Ini bukan warisan, tetapi hadiah mutlak. Sebuah pengakuan bahwa Alisa adalah satu-satunya anggota keluarga yang benar-benar berharga. Alisa terkejut, air matanya tumpah. Bukan karena jumlah uangnya yang fantastis, tetapi karena pengakuan dan kepercayaan yang diberikan nenek Lastri kepadanya. Uang ini bukan akhir, Alisa, kata nenek Lastri sambil menggenggam tangan Alisa. Ini adalah awal.
Ini adalah alat bagimu untuk membangun kehidupanmu sendiri, jauh dari bayangan siapapun. Beberapa hari kemudian, Alisa dan Nenek Lastri meninggalkan rumah tua itu. Devan hanya melihat kepergian mereka dari kejauhan. Alisa tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya meninggalkan surat singkat yang berisi tantangan. Buktikan dirimu. Mereka pindah ke sebuah rumah baru yang indah dan modern di kawasan yang tenang. Sebuah kontras yang mencolok dari rumah tua yang penuh intrik. Kehidupan baru Alisa dimulai dengan fondasi yang kuat. Kekayaan, kebebasan, dan sekutu yang tak tergantikan. Alisa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menggunakan sebagian besar modal dari Nenek Lastri untuk mendirikan bisnis konsultasi properti dan desain interiornya sendiri, bidang yang selalu ia impikan tetapi dilarang oleh Bu Ratna, karena dianggap tidak pantas bagi menantu, orang kaya. Di kantor barunya, Alisa bukan lagi menantu yang lemah. Ia adalah wanita mandiri, cerdas, dan penuh wibawa. Senyumnya kini adalah senyum yang tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam pekerjaannya dan kebersamaan dengan Nenek Lastri, yang kini menjadi penasihat dan support sistem terbaiknya. Nenek Lastri, yang sudah pulih total, menikmati hidupnya yang damai, melihat kebahagiaan Alisa sebagai balasan terbaik atas pengorbanannya. Sementara itu, kehidupan Devan di rumah lama terasa seperti neraka. Ia ditinggalkan sendirian. Rumah besar itu kini terasa kosong dan dingin. Gema dari suara Bu Ratna yang kejam dan tangisan Riko yang manja selalu menghantuinya. Yang lebih buruk, ia kehilangan pekerjaannya di perusahaan keluarga Bu Ratna. Seluruh hidupnya, yang selama ini dibangun di atas uang ibunya, kini runtuh. Devan menjadi bangkrut secara finansial dan spiritual. Ia sempat mencoba menghubungi Alisa, memohon untuk kembali, tetapi Alisa menolak dengan lembut. Alisa hanya mengulang tantangannya. Kesempatan kedua hanya akan datang jika Devan mampu berdiri tegak dengan kakinya sendiri, tanpa bantuan uang siapapun. Devan akhirnya menerima nasibnya. Ia menjual mobil mewah terakhirnya untuk membayar hutang-hutang kecil yang ditinggalkan ibunya, dan memutuskan untuk memulai dari bawah. Devan yang manja dan selalu hidup dalam kemewahan, kini bekerja serabutan. Ia bekerja sebagai pengemudi taksi online, kemudian menjadi pelayan di sebuah kedai kopi kecil. Pekerjaan itu melelahkan, gaji itu kecil, tetapi setiap rupiah yang ia dapatkan adalah miliknya sendiri, sebuah kemenangan kecil atas bayangan ibunya. Ia memotong semua hubungan dengan teman-temannya yang hanya mengenalnya sebagai putra Bu Ratna, dan bahkan menolak panggilan dari pengacara Bu Ratna yang menawarkan bantuan untuk mengajukan banding. Devan memutuskan untuk menanggung semua penyesalannya sendirian. Setiap hari yang ia lewati adalah penebusan dosa atas kegagalannya melindungi Alisa dan Nenek Lastri. Tubuhnya kurus, tangannya kasar, tetapi matanya kini menunjukkan ketulusan yang hilang selama bertahun-tahun. Beberapa bulan berlalu. Bisnis Alisa berkembang pesat. Ia menjadi wanita sukses, dihormati oleh rekan-rekannya. Suatu sore, saat ia sedang makan siang dengan Maya, sahabatnya, Maya menceritakan sesuatu. "Kau tahu, Lisa," kata Maya sambil menatap Alisa dengan penuh kekaguman. "Aku bertemu Devan beberapa hari lalu. Dia tidak terlihat seperti Devan yang dulu. Dia mengantarku dengan taksi online-nya. Dia tidak menyembunyikannya, Lisa. Dia bekerja keras, dia terlihat lelah, tapi dia juga terlihat tulus. Dia bertanya tentangmu, dia tidak meminta apa-apa, hanya bilang dia berharap kau bahagia." Mendengar cerita itu, hati Alisa bergetar. Dia tahu Maya tidak berbohong. Devan benar-benar menerima tantangannya. Dia benar-benar sedang membangun kembali dirinya. Alisa memutuskan untuk melakukan pengamatan diam-diam. Suatu malam, ia mengendarai mobilnya sendiri ke kedai kopi tempat Devan bekerja. Ia melihat Devan melayani pelanggan dengan senyum ramah, membersihkan meja, dan bekerja keras tanpa mengeluh. Ini adalah Devan yang baru, Devan yang sudah dicetak ulang oleh penyesalan. Kesempatan kedua itu terasa semakin dekat, tetapi Alisa tahu bahwa perubahan harus diuji lebih jauh. Ia harus memastikan Devan tidak hanya berubah karena terpaksa, tetapi karena ia benar-benar menemukan harga dirinya yang hilang. Tanpa mendekati Devan, Alisa meninggalkan amplop berisi surat di meja kasir kedai kopi itu, meminta pelayan untuk memberikannya kepada Devan. Surat itu hanya berisi beberapa kata, "Temui aku di kafe yang sama,
Hari Sabtu, pukul 3 sore. Datang sendiri. Alisa telah membuka pintu, tetapi kini, bola ada di tangan Devan. Pertemuan itu akan menjadi ujian terakhir. Kehidupan baru Alisa sudah stabil dan makmur. Sekarang, ia akan menguji apakah Devan pantas mendapatkan tempat di dalamnya. Kafe kecil tempat Alisa menunggu terasa hangat dan tenang. Sebuah kontras yang menyenangkan dari suasana tegang yang selalu ia rasakan di rumah lama. Tepat pukul 3 sore, ia melihatnya. Devan masuk, tidak lagi mengenakan pakaian bermerek yang ia kenakan di bawah bayangan ibunya, melainkan kemeja kasual yang sederhana, sedikit lusuh, dan tangannya terlihat kasar karena bekerja keras. Kerutan lelah di wajahnya terasa nyata, tetapi di matanya, kini ada ketenangan yang tulus, sebuah kerendahan hati yang belum pernah Alisa lihat sebelumnya. Devan mendekati mejanya, tidak berani duduk sebelum dipersilakan. Terima kasih sudah mau menemuiku, Alisa, suaranya serak. Ia tidak lagi memiliki nada arogansi seorang anak orang kaya. Duduk, Devan, kata Alisa, menatapnya lurus. Ia melihat kelelahan di wajah Devan, tetapi juga melihat perubahannya yang nyata. Aku melihat usahamu. Aku tahu kau benar-benar berjuang. Devan menghela napas, menundukkan kepala. Aku pantas mendapatkannya, Lisa. Sejak kau pergi, dan sejak Mama serta Riko ditahan, aku kehilangan segalanya. Tapi aku baru sadar, aku tidak pernah punya apa-apa. Semua milik Mama. Harga diriku, pekerjaanku, bahkan keberanianku untuk mencintaimu, semuanya milik Mama. Air mata menggenang di mata Devan. Aku tidak memohon kau kembali karena uang. Aku memohon kau kembali karena aku sadar. Kau adalah satu-satunya hal berharga yang kulepaskan karena kepengecutanku. Aku minta maaf, Alisa. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu. Aku tidak butuh warisan 70 miliar itu. Aku hanya butuh diriku yang baru dan kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Kata-kata itu diucapkan oleh seorang Devan yang kini berdiri tanpa perlindungan kekayaan, menghantam hati Alisa. Ini adalah pengakuan yang sesungguhnya. Kesempatan kedua itu bukan lagi tentang uang, tetapi tentang karakter. Alisa tahu, ujian itu telah selesai. Devan yang lama telah mati, dan di depannya, ada seorang pria yang baru, yang harus ia bangun bersamanya. Kau berhasil, Devan, bisik Alisa, senyum tulus merekah di bibirnya. Kau membuktikan dirimu. Kita akan memulai dari awal. Tapi ingat, bukan dari sisa kekayaan keluarga lama. Kita akan mulai dari kerja keras dan rasa saling menghargai. Mereka berpelukan, sebuah pelukan yang penuh dengan penyesalan, penebusan, dan janji akan masa depan yang lebih baik. Alisa tidak kembali pada Devan yang dulu. Ia menerima Devan yang baru, Devan yang telah ditempa oleh kesengsaraan. Kini, nasib para antagonis harus diselesaikan. Beberapa minggu kemudian, Pak Hasan datang menemui Alisa dan Nenek Lastri di kantor baru Alisa. Pengacara itu membawa kabar akhir dari persidangan. Tuntutan sudah diputuskan, ujar Pak Hasan dengan nada datar. Nyonya Ratna dan Tuan Riko dinyatakan bersalah atas penipuan besar-besaran, pemalsuan dokumen, dan penelantaran yang membahayakan nyawa Nyonya Lastri. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang signifikan. Semua aset yang masih mereka miliki akan disita untuk membayar ganti rugi dan biaya hukum yang sangat besar. Mereka akan keluar dari penjara tanpa memiliki apa-apa, bahkan reputasi. Nenek Lastri mengangguk, matanya menunjukkan keadilan yang dingin, bukan kegembiraan. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Mahkota yang berbeda mereka adalah mahkota penderitaan dan penyesalan seumur hidup. Harta 70 miliar itu aman. Gunakanlah dengan bijak, Alisa. Dengan urusan hukum yang selesai, Nenek Lastri membuat keputusan terakhir yang mengukuhkan posisi Alisa. Ia secara resmi menunjuk Alisa, bukan hanya sebagai penerima hadiah, tetapi sebagai mitra bisnis utama dalam pengelolaan sisa asetnya. Nenek Lastri percaya bahwa hanya Alisa yang memiliki integritas dan kecerdasan untuk mengelola kekayaan itu. Alisa, sang menantu yang pernah dianggap tidak berguna, kini menjadi pewaris utama yang sah, membuktikan bahwa ketulusan mengalahkan garis keturunan. Akhir yang baru bagi Alisa dan Devan dimulai dengan fondasi yang benar. Devan tidak hanya kembali sebagai suami,
tetapi sebagai mitra. Ia menggunakan pengalaman barunya sebagai pekerja keras untuk membantu bisnis properti Alisa. Devan belajar tentang kerendahan hati, dan Alisa belajar tentang kekuatan pengampunan. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal di rumah besar manapun. Alisa menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk itu. Dengan uang 70 miliar rupiah yang kini dikelola Nenek Lastri dan Alisa, mereka bisa saja membeli istana, tetapi mereka memilih sebuah rumah yang sederhana namun hangat. Mereka membangun rumah tangga mereka di atas fondasi yang baru, saling menghargai, jujur, dan tidak bergantung pada kekayaan orang lain. Nenek Lastri pindah bersama mereka. Ia menemukan kebahagiaan sejati melihat putranya yang kini tulus, dan menantunya yang kini sukses hidup damai. Ia mendapatkan kembali kesehatan dan kedamaian yang tak ternilai. Babak penutup. Bertahun-tahun kemudian, Alisa menjadi salah satu pengusaha properti paling dihormati di kota itu. Kisahnya menjadi legenda. Seorang wanita yang dipaksa merawat seorang nenek lumpuh, tetapi justru menemukan sekutu, mengungkap konspirasi 70 miliar, dan mengusir keluarga yang kejam. Bu Ratna dan Riko menjadi cerita peringatan di penjara. Penyesalan menjadi satu-satunya harta yang mereka miliki. Mereka menyadari terlalu terlambat bahwa wanita yang mereka sebut miskin dan bodoh, Alisa, adalah pemilik sesungguhnya dari segala yang mereka inginkan. Di sisi lain, Alisa, yang dulu hanya berhak memakai mahkota penderitaan, kini berdiri tegak. Ia tidak hanya memenangkan 70 miliar rupiah, tetapi ia juga memenangkan integritasnya, cintanya, dan kebebasannya. Ia mengenakan mahkota yang berbeda, mahkota kesuksesan yang dibangun dari ketulusan dan keberanian. Dan yang paling penting, ia membuktikan bahwa kebenaran, meskipun harus melalui sandiwara kelumpuhan yang dramatis, pada akhirnya akan selalu berkuasa. Pesan moral. Alisa, yang dianggap lemah dan tidak berharga, akhirnya mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan sejati karena ketulusannya yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Bu Ratna dan Riko kehilangan segalanya, harta 70 miliar rupiah dan kebebasan, karena keserakahan dan niat jahat. Cerita ini mengajarkan bahwa menjadi orang baik dan berani memperjuangkan kebenaran, meskipun awalnya terasa sulit dan menyakitkan, akan selalu membawa kemenangan dan kedamaian sejati pada akhirnya.